dengan yang lain, melakukan sesuatunya dengan cara yang tidak sama. Kalau Bapak Ibu mau sukses harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Cara kerja berbeda, cara berpikir berbeda, cara bersikap berbeda. Harus lebih. Maka perlu ada isinya, perlu kita bisa menggunakan, kemudian melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nyupir saja itu, ada orang yang 20 tahun nyupir tetapi bawanya tetap nggak enak. Karena dia tidak belajar. Ada pegawai yang sudah senior tapi nggak tahu apa-apa karena tidak belajar. Maka Pak Bupati untuk promosi tidak harus senior. Yang penting dia punya kompetensi, syarat punya itu harus kita angkat. Kalau hanya senioritas, nanti yang muda-muda potensial ini frustasi. Tetapi yang tua-tua yang tidak potensial nggak bisa digerakkan kayak mobil mogok. Nah, ini maka muda, kemudian dia punya potensi, bisa diangkat asal syaratnya memenuhi. Senior punya potensi, ini lebih bagus lagi. Ini banyak Pak Bupati senior-senior saya di sini punya potensi semua. Tapi ada satu senior saya yang masih eselon 3 itu. Ada Pak Ruben Lengkong. Mana Pak Ruben? Mana Pak Ruben ya? Nah itu. Ini pengasuh saya ini Pak Bupati. Pengasuh saya berarti saya saja eselon 1 harusnya beliau ini lebih tinggi eselonnya dari saya ini. Karena lebih tinggi makanya eselonnya 3. Bukan itu, harusnya lebih tinggi. Beliau ini potensial. Hanya memang orangnya pendiam kayak gini. Ya dulu agak galak sih waktu di kampus agak galak. Nggak apa-apalah. Itu nggak ada masalah. Itu kita maafkan, nggak ada masalah itu. Yang galak-galak juga banyak nih. Yang duduk-duduk di ini galak-galak juga ini. Tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau berada di lingkungan yang keras. Kalau kita berada di lingkungan yang keras, kita itu kuat. Maka kalau kita punya pimpinan yang keras, kita bersyukur. Kalau kita sekolah yang keras, kita bersyukur. Karena itu akan membentuk kita. Maka Pak Bupati sekolah S2-nya kan negeri-negeri semua. Itu pasti kualitasnya bagus. Nggak bisa sembarangan itu. Sekolahnya bagus-bagus. Kenapa sekolah negeri itu bisa bagus? Karena ketat sekolahnya, dosennya bagus, absennya bagus, kemudian tugas tiap hari. Kalau sekolah swasta di ruko-ruko itu nggak pernah masuk, nggak pernah tugas, ya kualitasnya abal-abal. Maka perlu kita punya kreativitas. Kreativitas itu dari hal yang kecil harus kita bisa mulai dan bisa dinilai kok orang yang punya kreatif sama enggak itu. Saya bilang cara melipat kertas saja, melipat surat, itu kita bisa tahu mana staf yang kreatif, mana yang enggak. Melipat surat itu kan yang paling sederhana itu dengan cara dilipat jadi 2 tumpuk ya Bu ya. Setelah itu dilipat lagi menjadi 4. Itu kan itu Ibu udah banyak yang praktek. Jadi ada kertas sebentar saya izin untuk ambil. Nah, yang paling sederhana dan paling banyak dilakukan ya begini, 2 kali begini, kemudian lipat begini, masukkan amplop. Ini orang biasa, ketahuan sekali, cara kerjanya biasa sekali. Harusnya melipat surat itu menjadi 3. Yang kepala surat ini di atas gitu ya. Maka inilah perlunya standing ini sebenarnya ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Nah, yang atas begini gitu ya. Kemudian yang belakang ini kita lipat keluar, ke dalam. Jadi lipatannya menjadi 3. Begitu orang lihat surat, maka yang pertama dilihat adalah yang di atas. Menjadi 3, yang paling depan dibuka begini, yang paling belakang melipat ke dalam. Ini nggak dipelajari nih, tapi inilah cara kerja kreatif. Semua kerja kita bisa dengan cara yang berbeda. Harus dengan ide-ide kreatif. Cara mengepel saja, ini sering saya contohkan. Cara mengepel saja beda dengan orang yang kreatif sama enggak. Saya ini tukang ngepel. Ngepel kita harus punya ilmu. Ilmu ngepel gimana? Ada yang bisa enggak? Gimana Bu? Mundur, benar. Yang lain? Yang lain apa? Kita jadikan ubin itu sebagai batas. Misalnya kita bagian bagi-bagi. Oh ini di sini, ini di sini. Oke, pertama di ujung dulu. Kemudian dari sana mundur. Mundur gitu. Kalau maju pasti kotor. Kemudian cara memainkan untuk lapnya itu begini. Lingkar gini. Sehingga tidak ada yang dilalui 2 kali dan tidak ada yang terlewat. Tapi kalau begini-begini, ini yang kotor lagi, yang sudah bersih kotor lagi, ada yang terlewat, waktu kita habis. Ini contoh sederhana tentang kreativitas, tentang cara yang berbeda. Kalau sama, Bapak Ibu suksesnya ya akan menjadi orang biasa kalau sama.
Kalau nggak biasa, ya bisa jadi eselon 1. Berarti dia memang nggak biasa cara kerjanya gitu. Bisa eselon 2, ya boleh tepuk tangan lah, nggak apa-apa. Tepuk tangan itu sehat karena kita di antara saraf-saraf itu di sini tersentuh. Itu sehat. Sering-seringlah tepuk tangan. Kemudian membahagiakan orang itu juga dapat pahala. Maka saya nggak mau nyanyi Pak Bupati. Saya itu nggak bisa nyanyi. Karena kalau saya nyanyi semuanya tepuk tangan padahal suara saya jelek. Tepuk tangannya keras-keras. Tapi suaranya jelek. Nah ini orang kreatif. Kemudian ada lagi orang inovatif. Orang inovatif itu membuat segala sesuatu menjadi lebih bernilai. Inovatif itu di atasnya kreatif, dia lebih terkonsep. Tujuannya apa yang mau dicapai, tahapannya seperti apa. Nah, itu namanya inovatif. Maka kita perlu kreatif, perlu inovatif Bapak Ibu. Maka prinsip kita kalau menjadi orang sukses adalah, kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Kan gitu ya? Bapak Ibu kan sering bilang gitu. Kalau orang lain bisa, kita bisa, itu berarti kita hebat. Kalau orang lain bisa, kita nggak bisa, itu berarti cemen. Tapi kalau saya enggak, kita harus punya prinsip lagi. Kalau orang lain enggak bisa, kita pun harus bisa. Nah, itu baru hebat. Ya makanya ya wajarlah orang-orang yang bisa melakukan dengan cara berbeda, yang bisa melakukan kerja keras, itu ya bisa lebih sukses. Saya bersyukur Pak Bupati, saya bisa bicara di hadapan Bapak Ibu semua, termasuk di hadapan senior-senior saya ini. Kalau saya nggak bicara begini, dianggap senior saya ini, saya masih biasa-biasa saja. Dikiranya masih junior aja gitu Pak Bupati. Nah, ini pentingnya kita melakukan interaksi. Bapak Ibu, salah satu hambatan kita di dalam melihat orang adalah seringkali kita melihat orang itu sama dengan masa lalunya. Ini yang sering menghambat. Senior sering menganggap junior itu tetap masih junior segalanya, nggak tahu apa-apa. Padahal banyak junior-junior yang punya prestasi dan lebih hebat dari kita. Kalau saya jadi bupati di Lampung sana, di kampung saya, kalau ketemu ibu-ibu itu pasti masih menganggap saya itu anak kecil yang masih nggak pakai celana. Itu. Kita orang tua kadang-kadang menganggap anak-anak kita sudah dewasa, masih dikiranya masih kecil. Kita harus rubah, Bu. Anak kita itu sudah gede. Harus kita perlakukan seperti orang dewasa. Nah ini kadang-kadang cara pandang ini penting. Kalau saya jadi bupati gitu ketemu ibu-ibu paling bilang, kalau di kampung saya dipanggil Tony. Ton masih ingat aku enggak? Gitu kira-kira gitu. Dulu aku yang gendong-gendong, nah gitu Pak Bupati. Sudah jadi bupati pasti dianggap anak kecil gitu. Ini cara pandang, ini penting. Cara pandang itulah merubah mindset. Maka di dalam rangka peningkatan SDM agar kita menjadi orang-orang yang unggul, yang kita mulai pertama adalah merubah mindset. Cara berpikir. Itu yang penting. Cara berpikir akan mempengaruhi kita menjadi lebih sukses. Cara berpikir salah akan salah semuanya. Cara memandang gelas setengah, gelas itu kalau terisi setengah, ini beda-beda orang. Ada yang bilang, ya baru setengah, gitu aja nggak bisa. Tapi ada yang bilang, ya bersyukur kita sudah dapat setengah. Kita bisa maksimalkan lagi, ini cara pandang. Ada yang bilang, susah Pak, nggak bisa Pak, sulit Pak. Ya kalau nggak bisa seperti itu nggak bisa. Bapak Ibu kalau orang lain bisa kita harus bisa. Kalau orang lain tidak sulit kita harus tidak sulit. Kalau ada daerah yang maju maka Minahasa Utara harus jauh lebih maju. Gitu. Tepuk tangan boleh lagi. Makanya saya bersyukur hari ini kumpul semua termasuk staf. Penting Pak Bupati seperti ini melibatkan staf agar staf juga sama frekuensinya. Kalau staf tidak diikutkan, kepala OPD-nya bubar dari sini, yang ditangkapnya sedikit, menyampaikannya sedikit, tambah habis. Bahkan kadang-kadang menangkapnya tidak banyak, nyampaikannya tidak banyak, apalagi yang main handphone. Coba kita lihat banyak yang main handphone dari sini. Gimana mau nangkap, konsentrasinya nggak ke sini. Mulai kita catat aja Pak Sekda yang sering main handphone di depan-depan itu, yang nggak konsentrasi. Di sini kelihatan semua loh. Yang nggak konsen aja di sini kelihatan kok. Yang sudah mulai sebel sama saya aja kelihatan kok di sini. Itu enaknya sering berhadapan dengan orang itu kelihatan Pak, kelihatan. Nah ini orang-orang yang unggul. Nah Pak Bupati, kenapa Pak Bupati begitu masuk di birokrasi sakit kepala lihat birokrasi? Lambat, gitu kan? Orang-orangnya kok begini? Pak Bupati kan banyak berkecimpung di swasta ya Pak Bupati ya.
Ada dua organisasi secara garis besar di dunia ini, ada dua jenis organisasi. Ada namanya organisasi privat dan organisasi publik. Organisasi privat itu swasta tadi. Organisasi publik itu seperti kita. Ini orientasinya berbeda. Kalau organisasi privat itu berorientasi kepada keuntungan, maka seluruh karyawannya mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Kenapa? Karena mengejar keuntungan. Semuanya pengen untung. Kalau untung perusahaan eksis, gaji juga bisa naik. Tapi kalau nggak untung bisa bangkrut, di PHK. Rasa memilikinya cukup tinggi. Tapi kalau di kita, karena tidak mengejar keuntungan, berorientasi kepada pelayanan, untung nggak untung tetap eksis. Kerja nggak kerja tetap digaji. Kemarin waktu COVID, Pak Sekda sampai berapa persen WFH? Berapa persen WFH waktu COVID? 75 atau 50? 50% ya. Waktu COVID 50% WFH. WFH itu apa, Bu? Bekerja dari rumah ya. Prakteknya bekerja atau libur? Libur. WFH tapi libur. Begitu ditelepon. Kemarin itu yang surat itu di mana? Mohon maaf Pak, saya sedang WFH. Jadi WFH itu libur, nggak bisa ditanya. Coba. Separuh di Minahasa Utara ini WFH saja masih tetap jalan ini. Nggak bangkrut juga. Artinya ini kalau dipotong 50% ini pegawai ini nggak apa-apa nih. Ini loh bedanya antara swasta dengan birokrasi. Maka di dalam berbagai literatur kita bilang birokrasi itu berbelit, birokrasi itu lamban, birokrasi itu korup. Nah ayo ini kita rubah. Saatnya hari ini kita merubah birokrasi menjadi lebih baik. Kita adopsi nilai-nilai swasta itu kita bawa ke dalam cara kerja di birokrasi. Maka ada reinventing government. Mewirausahakan birokrasi. Coba kita lihat di swasta itu semua bagi tugasnya jelas, targetnya jelas. Maka banyak yang stres itu di swasta karena diberikan target. Nggak capai target, stres. Maka ini juga perlu dikasih target. Bapak Ibu kepala OPD, anak buahnya dikasih target. Kepala-kepala OPD punya target. Dikontrol. Kalau targetnya nggak tercapai, dievaluasi. Nah ini. Coba Bapak Ibu perhatikan di bank-bank itu, di bank, itu semua kan kerja. Kerja nggak pernah berhenti tuh. Di teller, di customer service. Mereka istirahat itu hanya makan. Atau mungkin sholat. 1 jam setelah itu kerja lagi. Lah di birokrasi banyak yang nganggur. Banyak yang jalan ke mall, banyak ke warung, nongkrong lama-lama, banyak jemput anak, jemput istri, banyak kemana-mana. Begitu ditanya, loh kok di sini tidak ada pekerjaan Pak? Pekerjaan bagi pegawai negeri, bagi birokrasi umumnya adalah yang diberikan oleh atasannya. Kalau tidak dikasih tugas katanya tidak ada pekerjaan. Ini mindset nih Pak Bupati. Cara berpikir yang salah nih. Nunggu. Tidak ada kreativitas. Padahal yang kita kerjakan itu banyak sekali. Kita bisa memperbaiki file kita. Bisa membersihkan meja kita. Kita bisa membuat konsep. Kita bisa merencanakan yang akan datang. Kita bisa follow up lagi. Kita bisa lagi koordinasi. Banyak. Saya itu kalau pulang kantor. Itu bisa jam 11, 12, jam 1, jam 2. Maka teman-teman dari Sulawesi Utara kalau ketemu saya malam itu pasti saya di kantor. Waktu saya di PJ Gubernur di Beringin itu ya tidur-tidur jam 3 gitu. Apa? Ini membuktikan sebenarnya kalau kita mau pekerjaan itu nggak pernah berhenti, nggak pernah habis. Tetapi banyak yang pengen pulang cepat, datangnya lambat, di tengahnya kosong. Nah ini yang jadi problem. Ini organisasi inilah yang mempengaruhi cara kerja. Maka kita harus merubah cara kerja kita, merubah mindset kita. Nah, memang ada 3 masalah utama yang sering dialami di birokrasi. Saya sering sebut dengan 3K. K yang pertama adalah masalah kompetensi. Ini yang sering jadi problem Pak Bupati. Ya, di birokrasi ini yang punya kompetensi tidak banyak. Kita harus akui jujur. Maka dikenal dengan 4L. Lo lagi. Ini masalah kompetensi. Yang kita ajak ya dia, yang kita suruh ya dia, yang kita kemana-mana yang dia, yang lain nggak kita anggap ada. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kalau Bapak Ibu sering dapat tugas, sering disuruh, banyak diberikan kepercayaan, berarti itu Bapak Ibu diperhitungkan.
Hati-hati kalau Bapak Ibu sudah tidak pernah dikasih tugas, tidak pernah ditanya, ada atau tidak ada dianggap tidak ada masalah. Nah, ini udah nggak berguna ini. Dicuekin, nggak pernah dicari. Kalau sering ditelepon, sering di WA, sering dicari, itu kita menjadi orang yang dibutuhkan berarti. Masalah kompetensi ini sering jadi problem, maka peningkatan kapasitas perlu dilakukan. Yang kedua yang sering jadi masalah adalah komitmen. Enggak ada yang rasa memiliki yang tinggi, enggak punya komitmen, pengen cepat pulang, pengen cepat selesai, mengerjakan pekerjaan apa adanya, yang penting tuntas. Ini yang jadi problem. Ada yang mikir, ngapain lah kita capek-capek, nanti yang dapat nama pimpinan kita. Ini yang sesat nih. Dia menganggap kalau dia kerja bagus yang dapat nama pimpinannya. Ini cara berpikir yang salah ini. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kita bekerja bagus, yang pertama dapat keuntungan itu diri kita. Orang tahu kok siapa yang kerja. Nggak perlu kita cerita kemana-mana. Itu saya yang kerja, nggak usah. Kalau ada hasil pekerjaan di eselon 2 itu, sebagian besar pasti diolahnya dari eselon 4, dari staf. Walaupun ada juga yang tidak dari staf. Ya. Jadi bekerja itu Bapak Ibu kerja saja sudah. Komitmen ini penting. Ya. Masalah yang kedua adalah komitmen. Maka komitmen ini yang perlu kita tingkatkan. Andai saja ada orang yang punya kompetensi, tetapi dia tidak punya komitmen, itu pun tidak ada gunanya untuk organisasi. Hebat tapi nggak pernah mikirin kantor, nggak ada gunanya. Apalagi tidak hebat, nggak pernah mikirin kantor, sudahlah buang ke laut aja. Laut di Minut ini yang paling dekat laut mana ini Pak Bupati? Kita buang aja ke situ. Kema. Sudah nggak punya kompetensi, nggak punya komitmen, sudah rusak. Habis ditambah lagi tukang kritik, tukang protes, tukang gosip, tambah parah lagi. Lengkap. Ini sumber penyakit. Main medsos terus, gitu. Bapak Ibu, tingkatan manusia itu ada 3 tingkatan. Saya itu kebetulan angkatan 3 di sekolah saya Pak Bupati. Jadi semuanya itu rumusnya 3, 3, 3. Ada kawan saya di sini satu angkatan siapa ya? Stephen ya. Ya, Stephen di mana ya? Itu masih eselon 4. Seharusnya itu eselon 2 juga itu Pak Bupati harusnya. Dia anaknya pendiam, anaknya baik. Ya. Ya? Kenapa? Di Kesbang. Ya memang nggak terlalu menonjolkan diri gitu. Tapi kerjanya bagus ya Pak ya? Bagus tuh Pak katanya. Jadi mungkin bisa lah eselon 2-nya kalau ada lowong gitu kan. Berarti yang sudah saya sebut 2 ya Pak Bupati ya. Kapan Kesbang mana Pak? Stephen bagusan kerjanya Pak. Oh udah pindah di BKD. KB. KB. Masya Allah di KB. Mana ini kepala KB-nya? Mana? Bagus nggak Bu, Stephen? Bagus ya? Kadang pendiam ya. Kadang-kadang ada orang bagus, kalau salah tempat dia nggak bisa berkembang. Nah ini. KB dia belajar di mana ya belajar tentang KB? Nah, itu. Jadi orang juga the right man on the right place ya. Harus ditempatkan di tempat yang tepat. Nah Pak Bupati kalau sekolah teman-teman saya, Pak Bupati nggak perlu khawatir. Kami itu digembleng, biasa dalam tekanan. Kami dipukul sama senior-senior aja kami nggak apa-apa kok. Ya. Nah iya. Beliau sudah purna juga, jadi merasakan. Sudah tahu. Saya itu dipukuli sama senior-senior saya aja, saya berani. Siap, begitu. Kita rahasiakan namanya. Jadi kami dipukuli saja berani, apalagi sekarang boleh lari, boleh membela, kami nggak ada yang takut. Nah, itu gunanya sekolah yang keras itu. Maka Pak Bupati sebagai alumni juga pasti merasakan itu. Lebih bagus lagi kalau alumni S3-nya juga dari IPDN Pak Bupati. Ya, nanti kita siap support. Jadi kita biasa di tekanan. Memang kita dibentuk untuk itu. Ini mohon maaf ya. Yang lain kan kalau di sekolah yang lain kan enggak ya. Yang di sekolah yang bukan boarding.
itu tidak dilatih kepribadiannya, tidak dilatih mentalnya, itu mengembangkan sendiri. Tapi kalau sekolah boarding itu dibentuk, maka anak-anak saya masukkan di sekolah boarding. Sejak tamat SMP masuk pondok pesantren. Bapak Ibu, disitulah dibentuk karakter, akhlak, bagaimana menghadapi persoalan. Sekolah-sekolah boarding keagamaan di agama lain kan juga banyak. Di situ akan terbentuk. Benerin tempat tidur, kalau sampai nggak kenceng pakai koin, begitu nggak mental itu berarti nggak kenceng, kena hukum gitu. Saya bersyukur nggak pernah kena hukum, karena saya tidak pernah melanggar. Itu teman saya satu angkatan juga Pak Hendra itu. Dari dulu saya nggak, itu satu angkatan. Saya dari dulu Pak Bupati memang nggak pernah melanggar, maka saya nggak pernah kena hukum sama beliau-beliau itu. Dipukuli tadi, itu teman-teman saya, kalau saya nggak pernah dipukul. Dulu ada pukul-pukulan, tapi sekarang sih enggak. Dulu hanya tipis-tipis aja, sedikit-sedikit aja. Nah, dan anak saya juga masuk ke situ, di boarding. Dan daftarnya dari sini Pak. Iya, dari Sulut, karena kan saya sudah orang Sulut, jadi anak saya daftarnya pun dari sini. Dan jangan khawatir, daftar ke sini tidak mengganggu jatah yang lain. Tiap tahun Sulut itu di formasi IPDN selalu kurang Pak Bupati. Waktu saya di sini itu 35 baru terisi 30 gitu, kurang. Kurang 5, kurang berapa. Tapi begitu anak saya dari sini bukan kurang, tapi malah melebihi kuota. Jadi tidak mengambil jatahnya orang yang asli dari sini. Saya bilang sama Pak Kle, saya bilang sama Pak Kapolda, jangan terlalu ketat-ketat gitu yang susah dicapai. Iya, kalau hanya ada jerawat sedikit ya masih boleh lah gitu. Nah, malah nambah. Ada nambah kemarin jadi utusan Jawa Timur dan utusan mana. Jadi formasinya lebih. Maka Bapak Ibu, kita perlu tingkatkan SDM kita persiapkan anak-anak kita. Nanti senior-senior ini bisa menyiapkan, kalau anak-anaknya mau masuk IPDN silahkan konsultasi apa yang perlu dipersiapkan. Nah, 3 masalah utama ini yang perlu kita perbaiki. Bapak Ibu kalau tidak bermasalah di sini, Bapak Ibu unggul di sini, Bapak Ibu akan sukses. Punya kompetensi, punya komitmen. Yang ketiga adalah kekompakan. Kekompakan itu apa? Sinergi, kolaborasi, koordinasi. Kita harus membuka diri. Banyak kenal banyak orang. Agar apa? Agar kita bisa bekerja lebih maksimal. Kalau ada orang punya kompeten, 1 orang dia bekerja bisa maksimal, hasilnya bagus. Ada lagi 1 orang lagi bekerja, dia punya kompetensi, bagus dia sendiri bekerja. Tapi kalau 2 orang ini bekerja lagi, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama menjadi lebih bagus lagi. Kalau ada 3 orang lebih bagus lagi, 4 orang, 5 orang lebih bagus lagi. Inilah keuntungan, inilah manfaat dari kekompakan itu. Kita tidak usah saling menjatuhkan, kita tidak usah saling menyerang, kita tidak usah saling menjelekkan. Kita fokus sama pekerjaan kita. Maka pimpinan saya dulu memberikan rumus sukses itu dengan bahasa Padang. Pak Gamawan Fauji waktu itu bilang, kalau mau sukses itu kita harus punya prinsip, jangan matikan orang lain tapi perbesar lampu kita. Itu pakai ada bahasa Minangnya. Ini Pak Hendra ini orang Minang. Tapi bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau kita mau sukses, kita fokus kerja, kita berbesar lampu kita. Kita nggak usah menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Karena kalau kita menjatuhkan orang lain, energi kita habis untuk yang tidak perlu. Kita tidak fokus ke kerja, tapi menghadang orang lain. Kalau toh berhasil mati lampunya teman-teman kita ini, lampu kita masih tetap kecil, walaupun kelihatan besar. Kelihatan besar kenapa? Karena yang lain mati. Gitu. Tapi kalau kita fokus ke kerjaan kita perbesar lampu kita, pada saat kita sudah besar dihantam sama lampu-lampu yang kecil ini nggak ada masalah. Kita tetap akan melejit. Nah, gitu. Maka Bapak Ibu sudah fokus, tidak usah banyak menggosip, tidak usah banyak menjatuhkan orang lain, tidak usah banyak menjelekkan orang lain. Mari kita fokus menjadi tugas kita. Bahkan ada teman-teman saya yang nanya ke saya, Pak Bupati, bro, apa nggak pusing jadi Dirjen Keuangan Daerah gitu, kira-kira pertanyaannya gitu. Emang kenapa? Saya aja jadi kepala BPKAD kabupaten aja pusing. Gimana rumusnya? Oh, saya bilang kita harus pakai rumus skip. Skip tahu ya, skip. Lewat. Skip. Ini rumusnya anak muda itu. Kita itu walaupun kolonial tapi kita harus ikut-ikut milenial nih. Skip, kita skip aja, anak muda kan gitu. Skip itu apa?
Kita tidak usah ikut-ikut yang bukan menjadi urusan kita. Sama kayak kita ikut running tag itu. Running tag itu kan banyak. Kita baca ini nggak perlu, ini nggak perlu, nggak perlu. Oh ini serapan anggaran. Lewat-lewat, oh ini. Sama dengan baca koran. Baca koran itu kecil-kecil tulisannya banyak. Kalau kita baca semua itu 3 hari 3 malam nggak selesai. Tapi kan kita pakai skip. Judulnya apa, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Oh ini oke. Baca cepat udah kita bisa tangkap. Balik-balik lagi, oke yang lain selesai. Gitu. Kita harus skip. Yang nggak jadi urusan kita nggak usah. Misalnya kemarin saya lihat si ibu sebuah ngamati tentang Ferdi Sambo. Ya nggak usah lah, itu bukan urusan kita, sudahlah. Kita dapat info saja cukup. Ada lagi sekarang pada sibuk menggosip tentang calon presiden. Ngapain, itu presiden masih lama, nggak usah ikut-ikut, kita kerja aja sudah. Gitu. Kalau kita fokus bisa dengan cara skip tadi. Nah Bapak Ibu, ada lagi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja itu. Pertama adalah lemahnya koordinasi. Ini kadang-kadang koordinasi ini kenapa sulit? Banyak orang yang bilang, koordinasi itu mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Ya itu bagi orang yang lemah. Kalau kita kan harusnya mudah diucapkan juga mudah dilaksanakan. Apa sih yang sulit? Kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Orang lain nggak bisa, kita pun harus bisa. Maka penyebab kinerja itu yang pertama adalah lemahnya koordinasi. Kita perkuat. Kita hilangkan sekat-sekat yang tebal itu. Kita harus tingkatkan, kita harus buka. Geser. Lemahnya koordinasi. Jangan ego sektor. Yang kedua penyebab rendahnya kinerja itu anti perubahan. Males lah melakukan perubahan, capek lagi, rubah lagi, membuat yang baru lagi. Itu. Biasa dengan zona nyaman, udah cukuplah begini, ini yang orang nggak mau melakukan lompatan-lompatan. Pak Bupati nanti bisa kita lihat mana-mana kepala OPD, mana pegawai-pegawai yang mau banyak melakukan perubahan, mana yang mau berkoordinasi, mana yang juga mau keluar dari zona nyaman. Jabatan itu nggak usah pilih-pilih. Jabatan apapun itu bagus. Tergantung kita mau bisa nggak mengelola jabatan itu. Jangan pernah berpikir tentang uang. Dulu orang tua saya pesan ke saya waktu saya masih anak-anak, "Nak, nanti kalau kerja jangan mikirin uang." Loh, saya pikir waktu itu, kerja kok nggak mikir uang? Padahal kerja itu cari uang. Saya kemudian tahu yang dimaksud. Kerja itu kita fokus kerja saja. Kalau kita kerja baik, uang itu akan mengikuti. Kalau kita mikir uang, yang ada uang dikerjakan, yang nggak ada uang nggak dikerjakan, kita nggak akan dikasih tugas. Kita akan dikasih catatan. Ini hanya mikir uang. Dia nggak akan dikasih tugas-tugas yang lain. Maka itulah Bapak Ibu, kita harus punya konsep diri. Kita harus bisa tahu siapa diri kita itu. Nah nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul. Kemudian yang selain dengan biasa dengan zona nyaman, yang menyebabkan rendahnya birokrasi itu karena merasa benar sendiri dan cepat puas. Baru prestasi sedikit saja sudah puas. Ya sudahlah, cukuplah segini. Ya. Saya itu setiap bekerja saya selalu nilai sendiri. Oh saya buat konsep surat ini saya puas. Kepuasan saya 80%. Karena waktunya masih nggak cukup. Oh kalau ini saya puas 100%. Kalau ini kemarin gitu. Bapak Ibu kita harus bisa menilai semua pekerjaan kita. Semakin banyak puas, itu kita semakin bahagia. Nah kalau bahagia itu tercermin dari wajahnya. Awet muda, cerah. Itu kalau bahagia. Ini kalau nggak cerah-cerah ini berarti nggak puas ini. Sama suami istrinya nggak puas ini. Makanya mukanya surem. Maka Pak Bupati kalau ada kepala OPD yang di luar galak itu biasanya di rumahnya itu dimarahin istrinya terus itu. Itu pelampiasan itu. Maka mari kita bekerja itu kita harus maksimal Pak. Maksimal semuanya gitu. Nah kinerja itu, kita kerja itu bukan hanya mengandalkan kemampuan pribadi. Tetapi kita perlu kerja tim. Maka dalam kerja organisasi itu adalah hasil kerja tim dengan kerja individu. Maka Bapak Ibu harus bisa bekerja tim. Jangan bekerja sendiri. Sebenarnya cara kerja fungsional itu banyak sendiri. Nah, kalau sudah fungsional itu Bapak Ibu mulai hati-hati. Kita harus tetap kerja tim. Kalau fungsional itu biasanya ngejar PAK, ngejar angka kredit. Nah, ini ya. Ya, Bu Dokter ya. Yang mana Ibu Dokter di sini? Nah, kalau dokter, peneliti itu kan harus ngejar target untuk naik pangkat, kan guru ya. Nah, itu.
Kadang-kadang tidak semua. Kadang-kadang mengabaikan kerjasama, kerja tim. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita harus perkuat kerja tim kita biar ada pekerjaan tadi yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, untuk agar kinerja organisasi itu bisa meningkat terus, ada 3 hal yang perlu terus kita tingkatkan agar kinerja itu naik. Apa itu? Yang pertama adalah kapasitas. Bapak Ibu tiap hari harus menjadi orang yang lebih baik, kapasitasnya tiap hari harus bertambah. Maka itu tadi, mungkin setelah saya begini ini senior-senior saya baru heran, oh ternyata junior saya sekarang seperti itu. Nah gitu. Kenapa? Karena kita tiap hari meningkatkan kapasitas, kita menambah. Maka saya bilang Pak Bupati sama istri saya begini, hai istriku, carilah laki-laki yang lebih baik di dunia ini selain saya. Pasti nggak akan ketemu. Gitu saya bilang sama istri saya. Kenapa? Karena saya terus memperbaiki diri, saya menyempurnakan terus. Dan saya paling tahu tentang istri saya. Maka bapak dan ibu juga bisa bilang begitu sama suami atau istri. Yang suami bilang, carilah laki-laki yang lebih hebat dari saya, nggak akan pernah ketemu. Harus gitu. Ibu-ibu juga bilang, suamiku carilah perempuan yang lebih hebat dari saya, nggak akan pernah ketemu. Hebat apanya? Segala macamnya. Gitu. Bisa juga bilang sama pimpinan, tapi bilang dalam hati ya, diam-diam ini. Bosku, carilah staf yang lebih hebat dari saya, nggak akan pernah ketemu. Nyesal kalau nggak pakai saya. Carilah, nggak ada. Gitu. Harus begitu, Pak. Begitu juga kita jadi pemimpin anak buah kita. Carilah bos yang lebih hebat dari saya, nggak ada, nggak. Gitu. Maka marilah kita berusaha yang terbaik di semua posisi. Di posisi itu kita harus lebih baik. Kalau Pak Sekda menjadi Sekda harus menjadi Sekda lebih baik dari Sekda-Sekda sebelumnya. Kenapa? Karena kita pernah belajar dari Sekda sebelumnya. Bapak Ibu jadi kepala dinas harus menjadi kepala dinas yang lebih baik dibandingkan kepala dinas yang sebelumnya. Karena Bapak Ibu pernah belajar dengan kepala dinas sebelumnya. Kalau Bapak Ibu jadi gubernur misalnya harus menjadi gubernur yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita belajar dari gubernur-gubernur sebelumnya. Itulah kalau kita mau jadi orang yang maju. Harus. Tetapi kita juga harus rela manakala pengganti kita lebih baik dari kita. Harus rela karena memang harus itu. Kadang-kadang kan ada yang nggak rela, ada yang dihalangi, ada yang diboikot, ada yang di ini, gitu. Saya kemarin merasakan bagaimana situasi pemilu di sini, karena saya di sini juga. Itu masih banyak terjadi yang seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang yang terbaik dibandingkan orang-orang sebelum kita, tetapi kita juga harus rela orang setelah kita lebih baik dari kita. Nah, itu cara mindset kita. Maka kapasitas perlu ditingkatkan. Setiap hari kita harus bertambah. Nah, kapasitas ini ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu kemampuan bidang. Di kesehatan ya tahu ilmu kesehatan, di perencanaan tahu perencanaan, di keuangan tahu keuangan. Kita harus tahu itu semua. Selain hard skill, selain bidang, juga ada soft skill. Soft skill itu lebih pada manajerial, kemudian leadership. Antara lain soft skill itu. Nanti akan saya jelaskan apa antara lain soft skill itu. Ini yang terus kita naikkan. Bapak Ibu, setiap hari kita selalu bisa lebih baik kok. Nggak pernah mentok kita. Nggak pernah. Selalu akan bisa lebih baik, dan lebih baik lagi. Yang lain yang perlu kita tingkatkan adalah inovasi dan kreativitas tadi. Kita jangan puas hanya bekerja biasa. Kita harus banyak kreativitas. Yang lain adalah motivasi. Itu perlu kita tingkatkan. Motivasi itu kadang-kadang kita turun motivasi kita. Habis dimarahi kita lemas, kita stres. Kemudian kita nggak dipuji, kita stres. Maka yang paling penting motivasi itu harus dalam diri kita. Jangan mengharapkan orang lain. Kita sendirilah yang harus memotivasi kita. Kita harus bilang sama diri kita, ayo bangkit, nggak ada yang nolong kamu selain kamu sendiri. Gitu bilang sama diri kita. Ayo kita bekerja keras. Siapa lagi yang akan nolong kamu? Nggak akan bisa bantu orang lain kalau kamu nggak bekerja keras. Itu motivasi. Ayo kita berprestasi. Ayo kita kerja sebaik-baiknya. Jangan sama dengan yang lain. Gitu. Kalau kita punya motivasi yang kuat untuk maju, kita akan menjadi selalu yang terbaik. Apalagi di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun itu badan sudah pegel-pegel kalau bangun tidur ya. Nah, sudah linu-linu gitu. Kalau diterusin pengen tidur lagi kan. Tapi kalau kita punya semangat, saya harus ke kantor. Banyak tugas saya harus kita selesaikan. Hilang itu pegel-pegel itu. Jadi cara berpikir kita akan menentukan
siapa diri kita. Maka apa yang kita pikirkan tentang diri kita itulah yang terjadi. Kalau kita bisa bilang, saya nggak bisa, saya lemes, saya sakit. Ya sakit, tidur. Kemarin teman-teman saya bilang sama saya, udah istirahat, lagi sakit. Saya bilang, saya nggak sakit. Nah gitu, saya bangkit lagi. Gitu Pak. Tapi kalau orang umum nurutin ya oke, agak flu-flu, agak demam, tiduran dulu, izin, nggak masuk ke kantor sehari, nggak masuk kantor 2 hari, ya lemas semua. Nah inilah yang perlu ditingkatkan itu 3 hal, yaitu kapasitas, kemudian inovasi, kemudian motivasi. Nah soft skill itu apa? Soft skill itu antara lain adalah kemampuan memecahkan masalah secara kompleks. Orang yang bisa memecahkan masalah yang kompleks adalah orang yang punya ilmu yang banyak. Kalau nggak punya ilmu yang banyak, nggak punya pengalaman, nggak bisa memecahkan masalah. Maka perlulah perbanyak ilmu, perlulah perbanyak pengalaman. Soft skill yang lain apa? Berpikir kritis dan kreatif. Mari kita berpikir terus. Semua kita pikirkan. Buat acara begini kita banyak yang bisa kita pelajari. Oh, ini cara menyusun tata tempatnya bagus. Oh, Pak Bupati sambutannya bagus, berarti saya akan meniru itu. Oh, yang ini jelek, mic-nya naik turun. Nah, berarti nanti saya nggak begitu. Kan banyak, dari satu peristiwa aja nih banyak yang kita pelajari nih. Banyak sekali. Itu kita harus berpikir kritis. Berpikir tidak pernah dibatasi. Staf boleh berpikir seperti eselon 4. Staf boleh berpikir seperti eselon 3. Staf boleh berpikir seperti camat. Staf boleh berpikir seperti bupati, boleh. Kalau saya jadi bupati, saya akan lakukan ini. Oh Pak Bupati bagus, yang ini akan saya tiru. Tapi yang ini kalau saya akan begini lagi. Coba bayangin, staf berpikir seperti bupati, dia akan maju punya lompatan. Staf tapi punya kualitas seperti bupati, boleh. Tapi yang nggak boleh, staf gayanya melebihi bupati, ini kurang ajar namanya. Kalau gaya nggak usah digede-gedein lah. Jangan banyak bergaya. Nggak ada gunanya bergaya itu. Tetapi kapasitas itu penting. Tetapi penampilan juga penting. Penampilan itu perlu rapi, perlu bagus, tapi tidak harus mahal gitu kira-kira. Ini dalam rangka sosialisasi dikit-dikit ini Pak. Ini perubahan mindset, cara berpikir. Berpikir ya bukan bertindak tukang kritik. Ya, beda. Berpikir kritis dengan tukang kritik berbeda. Tukang kritik itu semua disalahin. Ini salah, ini salah, ini salah. Kalau semua salah berarti bukan itu yang salah adalah dirinya sendiri. Berarti dia adalah pribadi yang bermasalah kalau semuanya disalahkan gitu. Ada nggak yang tiap hari tukang kritik aja? Itu bermasalah dirinya itu. Maka tingkatan tadi kan ada 3 saya belum sebutkan. Tingkatan manusia itu ada 3, derajat manusia itu ditentukan 3 hal. Gara-gara saya tadi nyebut Pak Stephen tadi itu. Karena angkatan 3 gitu ya. Yang orang yang paling rendah golongannya adalah orang yang tukang gosip. Ngomongin sana, ngomongin sini, kejelekan sana, kejelekan sini. Padahal dia sendiri bukan apa-apa, tetapi bisa menilai orang gak karu-karuan. Ini paling rendah tukang gosip. Yang di atasnya sendiri agak kelihatan pinter, agak naik sedikit, itu tukang kritik. Nyalahkan sana, nyalahkan sini. Yang tertinggi derajatnya adalah orang yang solutif. Mencari solusi. Tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikut menjadi turun tukang gosip. Tidak ikut-ikut kemudian tentang vokal menjadi tukang kritik. Nah, gitu. Maka Bapak Ibu jangan tukang protes. Kita harus lihat kondisi existing, kita pelajari masalahnya apa, baru kemudian kita sikapi bagaimana kita cara menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, hidup ini tidak ada yang sempurna. Semuanya bermasalah. Tidak ada yang ideal. Suami kita tidak ideal, istri kita tidak ideal, pimpinan kita tidak ideal, anak buah kita tidak ideal, orang tua kita tidak ideal, bahkan anak kita yang kita lahirkan dari kita pun tidak sempurna. Tidak seperti persis yang kita inginkan, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Tetapi yang paling penting kita dalam menghadapi ketidaksempurnaan itu adalah bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan itu. Ada orang misalnya tukang gosip. Ya sudah, teman kita ada tukang gosip. Bagaimana kita menghadapinya? Berarti kita tidak ikut-ikut. Kita tidak usah percaya apa yang dia omongin itu. Nah, tidak ada yang ideal di dunia ini. Pekerjaan kita juga tidak ideal, tidak sempurna.
Maka ada 3 cara kita mensikapi kondisi yang tidak ideal. Ini 3 lagi nih. Bapak Ibu harus ingat 3 lagi. Yang pertama adalah menghadapi ketidaksempurnaan itu agar kita bisa mengambil sikap dan kita bisa tetap bahagia. Pertama adalah bersyukur dan menerima apa adanya. Kalau kita bersyukur ya sudahlah, kita dapat suami ini lumayan lah walaupun kayak gini. Bersyukur bahagia juga. Ya sudahlah, saya dapat istri 1 kayak gini ya walaupun ampun istri saya ini ya sudahlah. Ada suami yang suka istri gemuk, kan ada ya, montok. Ada istri yang suka kurus, ada. Ya nggak apa-apa. Gemuk kita syukuri, kurus kita syukuri. Dan saya bersyukur Pak Bupati sudah merasakan dua-duanya. Yang kurus dan yang gemuk. Karena istri saya dulunya kurus, sekarang agak gemuk. Gitu. Kan tetap kita syukuri gitu ya. Kalau kita bersyukur menerima apa adanya kita bahagia. 3 sikap tadi. Kondisi yang tidak ideal. Yang kedua, kalau kita tidak ideal, ya misalnya pekerjaan PNS, kita tidak ideal. Ya sudahlah, PNS lumayan walaupun gajinya kecil tapi nggak pernah di PHK, nggak pernah dipotong, bahagia kita bersyukur. Belanjanya yang kita turunkan sesuai dengan penghasilan kita, bersyukur bahagia. Yaitu tadi istri nggak sempurna, ya sudah kita nikmati. Lumayan lah, ada yang penting gitu kan. Daripada nggak ada, ya kan lumayan. Bapak ketawa. Nah yang kedua, kalau tidak sempurna, pertama bersyukur menerima apa adanya. Yang kedua boleh kita pilih, kalau tidak sempurna, pertahankan yang lama, menambah yang baru. Nah, ya boleh kita pilih yang itu. Boleh. Kalau politisi ini penting untuk menambah konstituen. Nah, gitu. Pertahankan yang lama, tambah yang baru. Misalnya PNS, gaji kurang, ya buka warung, bisnis kecil-kecil segala macam kan boleh, nggak ada masalah, gitu kan. Ini mempertahankan yang lama, menambah yang baru. Yang ketiga Pak Bupati, boleh mengambil pilihan yang ketiga. Kalau tidak sempurna, tidak ideal, kita buang yang lama, ganti yang baru, boleh. Gitu. Gimana nggak ideal? Nggak sempurna. Sudah parah, ya sudahlah. Buang yang lama, ganti yang baru. Nah gitu. PNS, saya nggak setuju dengan PNS. Penghasilannya kecil tapi banyak ditekan-tekan, saya keluar jadi bupati, boleh. Saya nggak suka jadi DPR, saya pengen jadi pengusaha, boleh. Saya pengusaha nggak puas, banyak sekali hambatannya, saya jadi anggota DPR, boleh berganti-ganti. Ini makna dari buang yang lama, ganti yang baru. Nah kita kembali ke soft skill yang lain. Ini tadi berpikir kritis dan kreatif. Yang lain adalah manajemen manusia. Manusia itu berbeda-beda, kita harus dekati dengan cara yang berbeda. Yang lain kemampuan berkoordinasi, ini soft skill. Tidak semua orang mempunyai kemampuan berkoordinasi. Ini tadi saya lupa dari awal mengingatkan untuk mencatat Pak Bupati. Ini harusnya itu kalau ada kegiatan begini ini ada buku, ada mencatat. Kalau dicatat di HP bagus juga, tapi kadang-kadang itu alasan untuk main HP gitu. Yang paling ideal ya mencatatnya di buku gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini biar apa Bapak? Biar ada proses. Proses mendengar, melihat, mencatat. Sudah ada 3 proses. Setelah itu nggak dibaca lagi, sudah ada 3 proses ini sudah lumayan. Ada yang nyangkut. Tapi kalau mendengarnya setengah-setengah sambil main HP, tidak mencatat, ya sebab sedikit yang didapat. Nah kemampuan berkoordinasi ini penting. Bagaimana kita bisa komunikasi, bisa memahami, kemudian bisa menjelaskan, ini penting. Selain itu, yang lain adalah soft skill itu adalah negosiasi. Negosiasi lebih tinggi dibandingkan koordinasi. Negosiasi itu mengajak. Maka kita harus meyakinkan, kita harus cari win-win solution. Kadang-kadang kita ngalah, tapi kita juga di sini tidak mau ngalah. Terus begitu negosiasi. Konektivitas ini juga penting. Konektivitas itu banyak hubungan, banyak jaringan, banyak teman. Akan memudahkan kita bekerja. Orang yang banyak teman, banyak jaringan, dia pasti orang bagus, orang baik. Kalau dia pembohong, dia pengkhianat, nggak punya banyak teman. Maka untuk punya konektivitas, punya hubungan yang baik, dia harus menjadi orang yang baik. Ini. Kita harus menjadi pribadi yang bagus. Kemudian berorientasi ke pelayanan. Ya kita melayani, Bapak Ibu jangan pernah gengsi. Tugas kita itu melayani masyarakat. Kalau melayani itu lebih tinggi kita dibandingkan yang orang yang kita layani itu lebih tinggi. Maka kita harus mendudukkan posisi kita memang sebagai pelayan. Itu. Kemudian cepat membuat keputusan. Ini juga penting. Ini soft skill juga.
Keputusan itu bisa diambil menjadi tiga cara mengambil keputusan. Ini 3 lagi nih. Keputusan itu ini kan cepat mengambil keputusan. Ada keputusan yang harus segera diambil. Kenapa? Karena kalau tidak segera diambil berdampak luas, berbahaya. Harus segera diambil. Kadang-kadang kita dalam waktu terdesak, kita harus segera mengambil keputusan. Nyupir itu juga kita ke banting kanan atau banting kiri, ada rem mendadak. Nah, ngapain? Kita harus cepat gitu kan. Kemudian kita mengambil kebijakan, ini kita harus cepat selesaikan. Karena ini berbahaya, segera siapkan segala instrumen, segala kemungkinan, segala alternatif dalam menyelesaikan masalah. Orang yang punya cukup banyak ilmu dan pengetahuan, cepat bisa mengambil keputusan. Tetapi tidak semua keputusan harus cepat. Ada 3 jenis. Yang pertama harus cepat karena berdampak luas. Yang kedua bisa ditunda sambil menunggu informasi dan momen yang tepat. Yang ketiga itu ada masalah yang tidak perlu kita selesaikan. Kita diamkan saja. Maka di dalam teori kebijakan, itu ada namanya formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan. Kita akan lihat yang bermasalah itu apakah formulasinya, aturannya, kebijakan yang ditetapkan, ataukah pelaksanaannya. Nah di situ kita lihat, oh ada masalah ini perlu cepat. Ini kita tunda, datanya belum lengkap, sambil kita lihat momen, lihat informasi. Oke, kita tunggu sampai saat yang tepat. Oh ini ada masalah, ini kita biarkan saja. Maka di dalam teori kebijakan, namanya kebijakan ke publik adalah apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, itu juga kebijakan. Kita diam itu juga kebijakan. Maka juga hati-hati kita mendiamkan yang tidak benar. Itu karena itu berarti kita kebijakan. Nah ada yang tidak perlu kita selesaikan. Kenapa? Bisa jadi masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Kalau suami istri berantem, itu orang tua nggak perlu buru-buru ikut turut campur. Kenapa? Nanti bisa selesai sendiri. Apalagi kalau sudah malam-malam itu sudah bingung sendiri mereka. Jadi biarkan saja dulu. Tapi kalau sudah bendera merah ngomong sama kita sebagai orang tua, Pak, Bu, ini kami tolong difasilitasi. Oke, kita turun tangan. Gitu. Kemudian soft skill yang lain adalah kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moral. Itu nanti akan saya jelaskan. Inilah soft skill yang kita perlu miliki. Nah Bapak Ibu, maka di dalam kita bekerja, agar kita bisa sukses, kinerja kita bisa meningkat, organisasi kita juga bisa maksimal, ada beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh PNS, oleh ASN, oleh pegawai. Saya jamin Bapak Ibu kalau punya kecakapan ini, Bapak Ibu akan menjadi orang yang sukses. Yang pertama kita menjadi pegawai, menjadi bagian dari organisasi itu harus loyal. Loyal ini penting. Kalau loyal program bisa jalan, tapi kalau tidak loyal, apa yang sudah ditetapkan dikritisi, dipermasalahkan, digonjingkan. Sama pimpinan dia benci, dia gosip. Kita harus loyal. Siapapun pimpinan kita loyal. Dulu waktu PJ Pak Kle ya loyal sama Pak Kle. Sekarang Pak Bupati ya kita loyal sama beliau gitu. Nanti ganti bupati ya harus loyal sama bupati. Gitu namanya loyal. Loyal pada semua pimpinan kita. Staf yang ada di Zoom ini juga harus loyal siapapun pimpinan kita. Kita harus ikut. Tetapi loyal itu juga harus tetap kita pegang kebenaran. Yang penting benar gitu ya, loyal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi orang-orang yang loyal, ini akan dipertahankan, akan dicari, di mana-mana akan dibawa. Coba lihat di organisasi, banyak si A menjadi pejabat, itu teman-temannya dulu yang stafnya dibawa. Kenapa? Inilah dia sudah tahu loyalitas anak buahnya. Sudah tahu cara kerjanya itu. Maka Bapak Ibu kalau mau jadi sukses, jadilah orang yang loyal. Yang kedua selain loyal adalah total. Totalitas itu penting. Loyalitas itu setiap organisasi punya aturan loyalitas. Kalau tidak mau ikut aturan itu, ya harus keluar dari organisasi itu. Maka di doktrin sekolah kita Pak Bupati, ada doktrin yang bagus itu. Terima seluruhnya atau tolak seluruhnya. Tidak boleh setengah-setengah. Begitu mau jadi pegawai di Minahasa Utara, maka seluruh aturan yang ditetapkan Pak Bupati harus kita ikuti. Kalau tidak setuju, keluar dari Minahasa Utara. Gitu. Saya juga bilang sama anak istri saya, keluarga ini saya pemimpin. Yang tidak setuju dengan saya, keluar dari rumah saya. Harus begitu Pak. Ini namanya fair gitu ya. Tidak ada dusta di antara kita. Karena pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Di Kabupaten Minahasa Utara itu yang akan dimintai pertanggungjawaban itu Pak Bupati akan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Maka Bapak dan Ibu harus ikut semua apa yang diarahkan oleh Pak Bupati. Yang penting itu benar. Loyalitas total, total itu penuh. Tidak setengah-setengah. Sepenuh hati. Waktunya juga penuh. Enggak bolong-bolong, masuk sebentar pulang, masuk sebentar pulang. Totalitas. Kalau kita melakukan sesuatu harus total, ke keluarga juga harus total, ke kantor juga harus total, ke pimpinan harus total, totalitas itu penting. Saya pernah punya pacar, ini cerita ya, dulu, bukan pacar sekarang nggak ada. Pacar saya itu bilang gini Pak Bupati, saya nggak mau terlalu mencintai kamu. Kenapa? Saya cukup 20% saja. Kenapa? Saya takut kalau saya terlalu mencintai nanti saya sakit hati kalau kamu tinggalkan. Saya bilang, kalau kamu nggak mau total mencintai saya akan cari yang lain yang lebih total 100% mencintai saya. Nah, gitu. Oh, mencintai kok pakai ditahan-tahan. Gimana? Ya harus total dong. Begitu nanti ganti ya total ya namanya. Gitu. Sama Pak Bupati harus total, sama Kepala OPD harus total Pak. Totalitas itu penting. Biar kita bisa maksimal. Selain total juga harus netral. Kerja aja, kita nggak perlu memperhatikan ini kelompok mana, ini agamanya apa, sukunya apa, ini kemudian bagiannya siapa, nggak apa-apa. Kita baik aja semua orang sama semua orang. Kita layani semua orang, udah. Maka kemudian profesional gabungannya. Ya kita harus profesional, kita tidak memikirkan yang lain-lain deh, pokoknya kita kerja. Militan, nah militan ini lebih penting lagi Pak Bupati. Militan ini adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang lebih. Dia punya rasa memiliki, dia punya jiwa berkorban. Bahkan dia berani mati, itu militan itu. Orang-orang yang militan ini biasanya orang yang di tim-tim kecil itu. Kalau di TNI Polri ada Kopassus, ada Paskhas, ada Gegana, ada anti teror, itu tim dibentuk tim kecil tapi pemukulnya besar. Orang-orang yang punya militansi ini yang perlu digabung. Maka tadi Pak Bupati kalau ada kepala-kepala OPD jumlahnya berapa tadi? Kepala OPD-nya totalnya 31. Ya kalau 31 itu 15 saja Pak Bupati, separuh ini punya orang-orang yang loyal, total militan, ini sudah bagus ini. Jadi tim pemukul. Yang lain tadi yang enggak begitu loyal, yang agak-agak kayak mobil mogok, sudahlah kita doakan saja mudah-mudahan cepat pensiun dan selamat gitu. Ya gimana lagi, nggak punya potensi, nggak bisa diapa-apain. Kemudian di backup dengan sekretaris yang kuat. Sekretaris dinas, sekretaris ini. Kita buat tim kecil yang loyal. Bapak Ibu juga harus punya tim-tim kecil. Yang loyal, yang bisa diandalkan. Inilah menjadi andalan kita. Yang lain, ya sudahlah kita anggap ada atau tidak ada sama saja. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu ingin sukses selain mempunyai kecakapan yang lain, ini yang perlu juga dimiliki. Yang pertama adalah bisa menempatkan diri. Ini penting. Ilmunya namanya ilmu protokol. Protokol itu, paradigma protokol itu adalah memberikan penghormatan dan menempatkan seseorang sesuai dengan posisi, jabatan, dan kedudukannya. Itu protokol. Saya pernah di protokol lama, sampai sekarang masih Ketua Umum Forum Protokol Indonesia. Bisa menempatkan diri ini kunci sukses. Menempatkan diri itu kalau di pemerintahan namanya ilmunya protokol. Protokol itu adalah etika. Maka siapa yang tahu protokol berarti dia tahu etika. Yang tahu etika dia akan sukses. Maka siapa yang tahu protokol dia akan sukses. Coba misalnya ada orang hebat, dia nggak bisa menempatkan diri, kalau sama pimpinannya dia ngomongnya panjang lebar, mengajari, menyalahkan, suka motong-motong pimpinan ngomong, tangannya kemana-mana. Pasti dia nggak akan dipakai sama pimpinannya. Apa katanya? Orang ini tidak bisa menempatkan diri. Orang ini tidak tahu diri. Kalau kata lain, orang ini kurang ajar. Kalau orang yang kurang ajar, sehebat apapun dia tidak akan sukses. Maka bisa menempatkan diri ini penting. Itulah etika. Yang lain kalau Bapak Ibu ingin sukses harus antisipatif. Mengantisipasi segala sesuatu kemungkinan yang terjadi. Mengambil langkah-langkah.
Kalau yang terjadi ini saya akan melakukan ini, kalau ini akan ini, kalau ini akan ini. Kalau ini akan ini, terus seperti itu. Seperti kita main catur, maju satu langkah kita sudah pikirkan 5 langkah, 10 langkah berikutnya. Kalau saya maju ke sini, saya akan dimakan. Kalau makan saya akan geser ke sana. Kalau geser ke sana saya akan geser ke sini. Langkah kesekian saya sekak seter, gitu. Antisipatif. Siapkan segala sesuatunya. Oh, kalau mati lampu kita siapkan genset. Kalau genset nggak ada kita pakai lilin. Kalau mati seperti apa? Terus begitu. Maka saya sudah antisipasi. Ada standing, kalau ada standing saya akan pakai. Kalau nggak ada standing saya akan pegang. Gitu. Kalau nggak ada mic saya akan teriak-teriak walaupun habis suaranya. Gitu. Ini antisipatif. Cepat tanggap, responsif juga penting. Kita harus sigap. Ya, kalau kami diajar itu kesigapan, kecepatan itu. Kami makan dihitung dulu. Hitungan ketiga selesai. 1, 2, 3. Gitu. Ayo lari. Ada namanya styling. Itu latihan-latihan kecepatan itu. Styling itu dadakan ya. Begitu tidur langsung tembakan jeder, lari kumpul. Gitu. Ada yang bawa selimut, ada yang nggak pakai celana, macam-macam. Di situ sigap. Kalau kita udah biasa, begitu sekecepat apapun kita sudah sigap. Bawa lengkap. Gitu. Antara kecepatan dengan kesempurnaan kita itu harus kita pertimbangkan. Ada pekerjaan yang harus sempurna. Kita perlu sempurna karena waktunya masih cukup. Tapi ada pekerjaan yang harus kita stop pada saat waktunya sudah selesai. Ininya perlunya kreatif, kita selalu berpikir kreatif. Ini namanya trik dan tips. Bapak Ibu, kita di dalam setiap bekerja itu perlu trik dan tips. Bukan intrik ya. Trik dan tips. Ada video nggak? Bisa ditampilkan nggak, Jo? Ini salah satu video yang disampaikan bahwa trik dan tips itu penting untuk bekerja. Biar apa? Biar kita bekerjanya tidak biasa. Maka cepat tanggap. Kita selalu bekerja. Ini kalau kayak selesaikan ini dengan cara apa ya? Bagaimana caranya ya? Ini pidatonya Pak Wali Kota Bogor pada saat hari ulang tahun APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota ke-22 di Bandar Lampung. Kualitas videonya tidak bagus, goyang-goyang karena direkam oleh video amatir. Bisa Jo, kalau nggak bisa tolong teknisinya dibantu. Oh bisa ya. Ini saya dikirim oleh teman, tapi saya pikir bagus ini. Apa itu trik dan tips itu seperti apa? Ya, ada juga Pak Agus ini sebelumnya inspirasi dari kami para pelajar untuk mendapat daerah dan banyak disisikan dari Pak Agus ini saya sarankan teman-teman kemarin juga sebelumnya bisa ditangkap ya suaranya? Bisa nggak? Perlu diulang nggak? Boleh sekali lagi deh, sekali lagi. Kemudian ada juga Pak Agus ini sebelumnya inspirasi dari kami dan banyak bisnis yang menarik dari Pak Agus Indonesia sarankan teman-teman juga sebelumnya mengendorse saya itu nggak dibayar, itu gratis. Ada 3 paling tidak yang perlu kita tangkap di situ. Inspirasi. Bapak Ibu, kita harus selalu menjadi inspirasi di lingkungan kita, terhadap anak buah kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang lain. Bukan hanya sekedar memotivasi, bahkan menginspirasi. Ya, 1. Yang kedua, ada trik dan tips. Setiap pekerjaan dalam menghadapi masalah itu ada trik dan tips. Ada cara-cara yang solutif. Yang ketiga apa? Ada 3 intinya. Itu kalau kita menangkap itu harus cepat menangkapnya. 1, inspirasi. 2, trik dan tip. Yang ketiga apa? Sering-sering mengundang katanya gitu. ya gitu kira-kira lah. Jadi apa? Memang yang sering saya lakukan begini Pak Bupati. Saya bukan hanya ngomong tentang keuangan daerah, tetapi kita memberikan motivasi. Merubah mindset-nya. ASN itu bukan aja ASN, semua orang itu harus merubah mindset. Ada 3 tahap yang perlu dilakukan agar
3 ya, ada 3 tadi yang perlu dijalankan, 3. Tapi nanti 3 tambah 2, biar kelihatan 3 tapi tetap walaupun 5 nyebutnya 3 tambah 2. Nah, yang pertama rubah mindset. Mindsetnya harus dirubah dulu. Cara berpikir tadi, ya susah, nggak bisa, kalau bisa udahlah nggak usah terlalu kerja keras, itu mindset. Kedua, kompetensinya harus diisi. Ketiga, komitmennya harus kita jaga. Keempat, harus melakukan kekompakan. Yang kelima adalah inovasi. Inovasi itu penting, maka perlu inovatif. Inovasi itu penting. Inovasi bagi saya adalah inovasi merupakan obat dari semua masalah. Apapun masalahnya, obatnya inovasi. Apapun makanannya, minumannya inovasi. Harus ada terobosan Bapak Ibu. Maka tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, perlu ada perda tentang inovasi daerah. Kalau belum ada perda, itu bisa dibuat peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah. Yang menangani inovasi, litbangnya di Bapeda atau ada litbang sendiri? Bapeda. Bapedanya mana Pak? Nah, Ibu Bapeda ya? Bu, dipersiapkan perda atau peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah. Ya, bentar lagi apapun berita atau apa. Banyak sudah contoh-contoh di daerah lain, bisa di-upload, bisa dicek ya, bisa dicari. Di dalam perda itu antara lain mewajibkan untuk membuat inovasi. Itu macam-macam Pak Bupati. Ada yang di daerah itu 1 OPD 1, ada 1 OPD minimal 3, ada OPD minimal 5. Menurut saya perlu dibuat perda tentang inovasi itu semua eselon, mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, 1 tahun 1. Wah, itu bisa dibayangkan itu. Akan berapa banyak inovasi di Minahasa Utara ini. Semuanya harus melakukan inovasi. Inovasi itu tidak harus elektronik, tidak harus canggih. Banyak inovasi-inovasi sederhana. Pelayanan jemput bola gitu kan. Membuat sesuatu lebih menarik, lebih mudah, itu inovasi. Nah nanti mungkin perlu suatu saat Pak Bupati perlu dijelaskan bagaimana inovasi daerah. Kalau inovasi bagus, inovasi banyak, otomatis kinerja akan meningkat. Kalau kinerja meningkat, banyak capaian-capaian yang bisa didapat. Bisa dibayangkan kalau semua eselon 4, 3, 2 semuanya melakukan inovasi, akan ada lompatan besar di Minahasa Utara ini. Besar sekali, banyak sekali yang bisa didapatkan dari situ. Kalau dengan ada inovasi dapat IGA tadi, Inovatif Government Award, dapat piala, dapat trofi. Kalau dapat trofi, dapat piala, diusulkan dapat DID. Itu banyak. Selain DID, yang paling penting dengan inovasi, kinerja meningkat. Selain kinerja meningkat, kemudian inovasi menjadi budaya kerja. Kalau sudah sehari-hari budaya kerja itu inovatif, itu sudah aman. Budaya itu perlu dimulai dari memaksa. Disiplin itu dipaksa dulu. Dipaksa dengan ketat. Maka di Singapura itu orang buang sampah bisa didenda besar. Buang puntung rokok didenda besar. Sehingga dipaksa kemudian menjadi terbiasa. Setelah terbiasa menjadi kebutuhan. Kalau tidak disiplin nggak enak. Kalau tidak inovatif nggak enak. Nah gitu. Jadi perlu pemaksaan, kebiasaan menjadi kebutuhan. Inovasi pun begitu. Nah ini perlu inovatif. Maka kalau Bapak Ibu mau sukses, jadilah orang yang inovatif, responsif, cepat tanggap. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu harus punya intuisi. Intuisi itu memprediksi, memperkirakan, menebak, melihat yang tidak nampak. Itu intuisi. Bisa melihat seperti punya indera keenam. Oh, kita punya intuisi. Oh, Pak Bupati ini kayaknya sedang ada masalah. Maka saya nggak akan ngajukan proposal. Nah, gitu. Ya, nggak akan berhasil, bisa-bisa dibuang jengkel itu. Kalau masuk yang saatnya nggak pas. Gitu. Saya itu pernah jadi ajudan gubernur, saya tahu. Pak, jangan masuk dulu Pak, anginnya lagi tidak bagus. Nah, gitu. Maka kita datangkan tamu-tamu yang menyenangkan, yang teman-teman beliau itu intuisi Pak. Intuisi itu walaupun tidak dikatakan tetapi kita tahu. Ah ini yang enak nih. Enggak usah ngomong begitu, kita lihat-lihatan aja. Oh tahu, oh ya gitu. Bapak dan Ibu kan kalau sudah malam-malam kalau sudah ngomong, ayo yuk kita cepat tidur ya anak-anak suruh tidur. Ah sudah tahu apa yang harus dipersiapkan. Ah gitu.
Itu intuisi. Kayaknya dari tadi ini kayaknya suami saya ini kayaknya iyalah oke lah ya gitu kira-kira. Itu intuisi. Intuisi itu kita bahkan bisa menebak apa yang tidak diucapkan. Bahkan saya bilang jangan selalu percaya apa yang dikatakan. Tetapi tangkaplah apa yang ingin disampaikan. Sesuatu itu tidak harus diucapkan tetapi perlu dimengerti. Nah, itu bahasa komunikasi itu. Jadi jangan mudah percaya, lidah ini tidak bertulang. Ada orang yang mulutnya manis sekali, ngomongnya enak semua, tapi sebenarnya tidak seindah itu. Gitu. Ini kayaknya banyak ibu-ibu ya daripada bapak-bapak. Ibu-ibu itu seneng kalau punya suami romantis gitu ya Bu ya. Rasanya indah hidup gini. Kelemahan perempuan itu kan di telinga ya, yang indah-indah suka. Bukan hanya di telinga ya, kayaknya di dompet juga suka ya. Nah Bu, ibu yang punya suami romantis ada nggak di sini? Angkat tangan yang punya suaminya romantis. Oke, angkat tangan. Yang suaminya tidak romantis angkat tangan. Oh berarti semua nggak punya suami nih Pak Bupati. Masa ditanya yang romantis nggak angkat tangan, yang nggak romantis nggak angkat tangan. Pak Bupati kita doakan yang tidak angkat tangan suaminya hilang. Cuma angkat tangan aja susah banget sih. Bu yang punya suami romantis angkat tangan. Ah ibu satu, siapa lagi? Itu ibu berani luar biasa. Yang suaminya tidak romantis angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. 1, 2. Catat. Ini yang lain kita doakan gimana ini Pak? Nggak punya suami atau gimana ini? Oh banyak yang nggak punya suami. Nggak apa-apa yang nggak punya suami nggak usah angkat tangan Pak. Iya. Kalau gitu yang tidak punya suami angkat tangan biar saya tahu. Ayo tolong. Biar kami daftar juga. Biar kami bantu cari suami. Ada nggak? Mana? Oh ibu 1, 2. Ya nggak apa-apa. Mana lagi? 2. Saya udah punya 2 ya Pak ya. Oh oke. Nah saya mau sampaikan tapi nunggu Pak Bupati masuk. Ini penting Bapak Ibu. Intuisi ini penting. Intuisi itu begini. Bahkan kita bisa meneropong. Saya sebelum sampai di sini, saya sudah membayangkan acara ini nanti kayak apa ya gitu. Oh ini di hotel itu seperti ini. Oh Minahasa Utara itu orangnya begini. Saya kemarin ketemu orang Bolsel ya. Bolsel. Oh kalau orang Bolsel itu seperti ini kira-kira gambarannya. Oh kalau orang Minahasa seperti ini saya lihat seperti ini. Oh oke. Kemudian ruangannya bagaimana. Itu saya mencoba membayangkan, meraba-raba. Sebelum senior-senior saya tadi ketemu, ini rahasia jangan sampaikan Pak Bupati ya. Sebelum senior-senior saya ketemu saya tahu apa yang harus saya sampaikan ke Pak Bupati gitu. Saya tahu walaupun nggak ngomong gitu. Ya itu tugas junior kan. Nah, gitu. Tapi kita diam-diam aja Pak Bupati nggak ada. Tapi kalau ada nanti saya sampaikan ulang lagi gitu. Nah ini pentingnya intuisi. Intuisi itu memahami. Masa saya begitu di kantor cemberut gitu. Ada teman saya datang, kenapa lagi kusut ya? Kenapa lagi marah ya? Enggak, jangan percaya sama bilang enggaknya ini. Wong sudah mukanya sudah ketahuan kok. Mau makan enggak gitu kan? Enggak usah. Kalau mau ngasih makan kasih aja Bu. Enggak usah pakai ditawar-tawarin. Punya duit enggak? Ada. Padahal enggak punya duit. Kalau mau ngasih duit kasih aja gitu. Ini namanya intuisi Bapak Ibu. Intuisi tadi sama dengan ilmu pelayanan. Intuisi itu kita lakukan apa yang orang lain inginkan selama itu untuk kebaikan. Pelayanan yang bagus bagaimana? Ya tadi itu bersih, cepat, mudah, murah. Kalau Bapak Ibu mau jadi suami yang dicintai oleh istri bagaimana? Lakukanlah apa yang disukai oleh istrinya. Kalau ibu punya jadi istri yang ingin disukai suami biar apa? Lakukanlah apa yang disukai suaminya. Sebaliknya jangan lakukan yang tidak disukai. Gitu. Misalnya ada istri yang tidak suka merokok. Ya jangan usahakan suaminya jangan merokok biar senang istrinya gitu loh. Ada istri yang senang kalau dikasih duit, ya kasih duit aja biar senang istrinya gitu loh. Ya Pak ya, ya Bu ya. Nah, gitu misalnya. Itu kan gampang itu caranya itu. Itu intuisi, jadi nggak terlalu sulit. Maka kalau saya nelpon ibu saya misalnya sedang
di kampung itu saya telepon, "Ibu ada di mana, Bu?" "Ada di dapur." Itu sudah saya membayangkan ibu saya itu di dapur. Seperti lihat TV. "Oh, Ibu di dapur, ini dapurnya seperti ini. Ibu sama siapa, Bu?" "Sama si A." "Oh, si A ini begini, pakai pakaian ini kompornya," gitu. Jadi kalau kita sedang berkomunikasi dengan orang itu seperti itu. Kita seperti sedang melihat dia. Maka akan kelihatan kalau kita komunikasi itu. Mana orang yang lewat telepon itu walaupun nggak kelihatan kan kelihatan. Sedang senyum atau enggak kan? Kelihatan nggak? Kita bisa tahu nggak orang itu sedang senyum atau enggak lewat telepon? Tahu nggak? Ketahuan. Kalau senyum pasti ininya ketarik. Kalau ketarik itu suaranya beda. "Halo, halo apa kabar?" gitu. Kalau gini, "Halo, ngapain? Siapa?" Oh, udah kita bayangin aja mukanya cemberut. Itu nyaman intuisi. Jadi saya sering melatih intuisi itu. Ini kita bisa latih. Intuisi itu harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah tadi Bapak Ibu, ada yang angkat tangan, ada yang suaminya romantis, ada yang tidak. Yang lain antara tidak punya suami, antara lupa atau gimana karena nggak angkat tangan. Yang punya suami romantis perlu dijaga dan hati-hati, Bu. Dijaga dan hati-hati. Kenapa? Karena bisa romantis dengan orang lain. Iya. Dan ibu kalau ada suami terlalu merayu, jangan juga percaya kalau ibu dibilang, ibu itu orang yang tercantik di dunia. Percaya nggak kayak gitu? Iya, itu antara menghina sebenarnya atau merayu. Kalau masalah cantik kan ada beda-bedanya, nggak mungkin lah ada di ruangan ini yang lebih cantik, paling cantik di dunia. Pasti ada yang lebih cantik gitu. Itu kan bohong. Itu makanya hati-hati dengan rayuan. Maka saya Pak Bupati tidak memilih menjadi pria romantis. Saya memilih menjadi pria bertanggung jawab. Nah, gitu. Tidak memberi janji tapi memberi bukti. Nah, itu. Maka saya dengan istri saya sampai sekarang itu tidak pernah ngomong saya cinta, itu nggak pernah. Ngomong cinta itu kan gampang banget, bisa 1000 kali kita dalam satu jam. Tapi yang paling penting sikap kita yang harus kita tunjukkan. Sayang, cinta, ada gombal banget. Saya kadang-kadang melihat orang-orang kayak gini nih, aduh, ini kelakuannya nggak bener ini. Gitu. Yang paling penting bukan ucapan, tetapi sikap. Sikap ini yang tidak bisa dibohongin. Karena itu akan keluar dari dalam, akan kelihatan dari gestur kita. Saya tahu mana orang-orang yang suka sama saya, mana yang benci sama saya tahu. Kalau orang yang benci sama saya akan tahu, oh ini bencinya karena ini pernah kecewa sama saya, ini pernah minta bantu nggak mau dibantu, ini suka sama saya, oh ini dia hanya mau kalau ada keperluan saja sama saya. Itu kita harus punya feeling begitu Pak. Oh pimpinan saya ini sukanya begini, berarti saya harus begini. Maka kalau kita punya feeling, punya intuisi, kita akan menjadi orang sukses. Sehingga kita juga bisa menjadi diri kita itu siapa. Namanya pimpinan itu suka dengan orang yang tadi, orang yang loyal, orang yang total gitu. Orang yang pekerja keras, senang juga kalau WA cepat dibalas, telepon diangkat. Kan gampang. Kalau Bapak Ibu yang jarang membalas WA lama itu nyebelin. Bapak Ibu kan pernah ngerasain kan WA nggak dibalas, sebel kan? Telepon nggak diangkat, sebel kan? Apalagi kalau pimpinan nelpon anak buah nggak diangkat, rasanya pengen mecat aja dia. Ya kan begitu. Kalau ada hukum, kalau telepon nggak diangkat dipecat, maka udah banyak yang dipecat. Dulu kalau saya ajudan, saya punya prinsip gini. Nelpon itu tidak boleh diangkat 2 dering. Dering pertama harus segera diangkat. Selamat siang, gitu. Nelpon pun begitu. WA pun begitu. Kalau Pak Bupati share di grup, itu jangan dicuekin. Walaupun Pak Bupati nggak ngomong sama saya, kalau share di grup nggak ada yang balas, nggak ada yang merespon, sedih sekali rasanya hati ini. Dicuekin ini pada baca nggak sih? Bilang kayak terima kasih, apa kayak komen-komen gitu. Ini sudah perilaku Bapak Ibu. Ada WA, kita harus bisa menyesuaikan perilaku di WA. Mbok ya diapresiasi gitu loh. Orang lain pun yang bukan pimpinan kita juga bagus kalau diapresiasi. Ucapkan terima kasih, dikasih respon. Nah ini, kalau yang jarang angkat telepon kita pecat aja dari kepala OPD Pak Bupati. Nah ini pentingnya intuisi ya.
Maka apa yang harus kita lakukan itu, apa yang kita lakukan itu, apa yang seharusnya. Maka kalau kita tahu apa yang seharusnya, itu akan aman. Nah, juga saya perlu sampaikan Bapak Ibu, siapa diri kita itu adalah tergantung dari kita. Ini saya mohon maaf agak panjang ini cerita Pak Bupati ini karena kesempatan. Belum tahu lagi kapan saya bisa ke sini lagi. Siapa diri kita tergantung dari kita Bapak Ibu. Kita mau jadi staf yang disiplin, yang loyal atau tidak, itu tergantung dari kita. Kita menjadi pemimpin yang bagaimana, menjadi pemimpin yang membimbing, pemimpin yang cuek, pemimpin yang tidak peduli, pemimpin yang belajar, apapun tergantung dari kita. Kita mau jadi anak yang hormat sama orang tua atau tidak, itu tergantung dari kita. Kita mau jadi tetangga yang jahat atau yang baik, itu tergantung dari kita. Siapa diri kita, itu tergantung dari kita. Saya ada artikel namanya menjadi diri sendiri. Tidak ada Tuhan itu mengutuk manusia lahir itu menjadi orang yang buruk. Tidak ada lahir, hai engkau dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi penjahat, enggak ada. Hai kamu lahir ke dunia ini untuk menjadi tukang gosip, enggak ada. Hai kamu lahir di sini menjadi tukang bohong, enggak ada. Itu semua tergantung dari kita. Jangan pernah kita dikutuk menjadi orang yang buruk, tidak. Itu pilihan Pak. Bapak Ibu menjadi orang yang loyal atau tidak tergantung dari kita. Kita menjadi orang yang rajin atau tidak itu tergantung dari kita. Kita orang malas atau tidak itu tergantung dari kita. Kalau mau jadi rajin kita latih, kita menjadi orang yang rajin, orang yang disiplin. Kita perbesar kerajinan kita. Kalau kita menjadi orang malas kita perbesar kemalasan kita. Ya kita tiduran terus. Kalau kita menjadi orang pemberani kita perbesar keberanian kita. Kalau kita jadi orang pemalu kita perbesar rasa malu kita. Hampir terjebak saya. Tergantung dari kita. Bapak Ibu jangan mudah terjebak. Itu cara menggiring opini itu begitu Pak Bupati. Kita jangan pernah bicara dengan bahasa negatif. Itu juga cara ngomong nih. Ini trik dan tips juga. Kalau kita pakai bahasa negatif, akhirnya akan jelek. Contohnya begini ya. Saya bilang sama Bapak Ibu semua, tolong jangan membayangkan jerapah. Tolong Bapak Ibu jangan bayangkan jerapah ya. Jangan dibayangkan, jangan dipikirkan. Tapi Bapak Ibu sedang memikirkan jerapah kan? Ini karena diungkapkan. Maka kalau kita nasihati anak-anak, ya udah pergi sana, nanti biar jatuh sekalian. Itu bahasa negatif. Ya harusnya jangan pergi, hati-hati. Kita perlu jaga keselamatan, itu kan positif. Memilih kata itu penting. Karena kata itu doa, kata itu juga semangat. Maka kita harus memilih kata yang tepat. Itulah yang harus kita bentuk pribadi kita itu, kita harus terus perbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang unggul tadi. Caranya agar kita menjadi pribadi yang unggul, agar kita menjadi orang yang sukses, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita harus mapping. Kita harus tahu siapa diri kita. Saya ini sebenarnya siapa sih? Kekurangan saya apa? Kelebihan saya apa? Kita harus mapping. Oh, ini kelebihan saya. Ini kekurangan saya. Oh, kekurangan saya ini akan saya perbaiki. Ini tiap hari saya kurangi. Ini menjadi berkurang, ini enggak lagi, ini enggak lagi, enggak lagi. Ini yang punya kelebihan ini akan saya pertahankan. Kalau bisa saya tambah lagi. Karena tidak akan pernah ada mentoknya. Misalnya saya itu punya kekurangan, itu hati saya mudah tersentuh. Hati saya selembut salju. Mudah sekali tersentuh. Mudah mewek saya itu sebenarnya. Kalau ada lihat kisah-kisah gitu, mudah cepat mau menangis. Film India, makanya saya nggak mau nonton Pak Fatih. Nah, saya cepat down juga. Saya itu orang yang cepat down. Kalau dimarahin gitu rasanya, aduh udah kerja benar, sudah benar, masih dimarahin lagi. Rasanya kayaknya gimana down. Tapi karena saya tahu itu kelemahan saya harus cepat bangkit. Ayo bangkit. Jangan turutkan gitu. Kita bisa atasi kelemahan kita itu. Maka saya kalau ada orang ngomong ke saya, ngomong judes itu teriris-iris rasanya hati saya. Makanya saya selalu menjaga ngomong saya tidak akan pernah menyinggung gitu. Aduh rasanya, makanya ibu-ibu hati-hati kalau ngomong. Ini ada yang ngomongnya judes sekali gitu ya. Itu akan membekas. Ini kita perlu tahu, kita harus tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Dan banyak dari survei saya mengatakan banyak orang tidak tahu siapa dirinya.
Orang sudah tua, sudah dewasa pun dia tidak tahu siapa diri dia. Dia tidak tahu kalau dicemooh teman-temannya. Dia tidak tahu kalau dia itu jelek di mata teman-temannya. Dia tidak tahu kalau dia tidak dipercaya oleh orang lain. Kasihan kalau dia tidak tahu. Kita harus tahu persis siapa diri kita. Sehingga kita juga bisa memposisikan diri. Kita terus bisa memperbaiki diri tadi. Jadi kita harus tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan bertahan di pribadi yang lama. Ini untuk menjadi diri sendiri yang unggul. Janganlah karena kita jelek, pribadi yang jelek, kemudian kita tetap ngotot. Aku kan memang begini. Dari dulu kan aku begini, kan gitu. Ibu suka bilang sama suaminya. Dari dulu kan aku begini, salah sendiri, ngapain pilih aku? Gitu. Nanti menyesal loh kalau nggak jadi dipilih. Sudahlah, jangan suka gosip. Aku kan memang ditakdirkan untuk jadi tukang gosip. Ya enggak lah. Tergantung kita. Kalau ada tahu orang punya kelemahan, kemudian dia tidak memperbaiki. Ini saya sering sebut dengan manusia kardus. Orang-orang itu kan tidak bisa memperbaiki diri. Harusnya kan kita tahu ini kelemahan kita, kemudian kita perbaiki. Itu namanya orang beneran. Maka kalau kita harus bisa self-assessment. Oh, saya punya kekurangan ini. Tapi saya juga punya kelebihan. Kalau yang ini saya bisa diandalkan. Maka Bapak Ibu sebenarnya kita pun tahu pekerjaan apa yang cocok untuk kita. Oh, kalau saya di tempat ini bisa maksimal, ini bisa maksimal, ini maksimal. Tapi kalau ini saya nggak maksimal. Tapi kalau ditugaskan di sini saya pun tetap laksanakan. Nah, gitu. Itu pertama, mapping apa kelemahan kita, kekurangan kita. Kedua, kita tidak bertahan di posisi yang lama. Maka kita harus memperbaiki diri. Boleh kita meniru orang lain. Kalau di lomba-lomba idol itu, nyanyi-nyanyi itu ya, kita harus punya karakter sendiri, jangan meniru karakter orang lain. Itu kalau versi penyanyi mungkin iya. Tapi bagi saya, kita menjadi diri sendiri itu harus meniru kebaikan-kebaikan orang lain. Semua kebaikan orang lain kita ambil, sehingga kita akan lebih baik dari siapapun. Nah, gitu Pak. Kalau saya lihat ada 5 gubernur, ini kebaikannya, kebaikan ini. Saya ambil semua kebaikannya, berarti kan saya lebih baik dari 5 gubernur itu. Karena kebaikannya saya ambil. Oh, saya punya kekurangannya pun saya kurangi. Kekurangannya pun saya perbaiki. Ya, seperti itu Pak. Kita harus menjadi pribadi yang seperti itu. Maka tadi saya bilang sama istri saya, carilah laki-laki yang lebih baik dari saya, nggak akan ketemu. Sayalah orang terbaik untuk istri saya. Nah, gitu. Bagi yang belum punya istri, sayalah pacar yang terbaik untuk pacar saya. Nah, gitu. Kalau punya pacar dan punya istri, ya, itu kita harus menjadi yang terbaik. Jadi kalimat itu cukup segitu aja diteruskan sama yang lain Pak Bupati. Ini yang punya pacar berarti yang ketawa-ketawa tadi itu. Jadi gitu. Yang kedua, kita tidak bertahan di posisi yang lama. Kemudian yang ketiga, ya, kita jadikan guru, pengalaman sebagai guru. Pengalaman, ada kata pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang baik. Kita jadikan pengalaman. Maka kalau Pak Bupati itu punya pengalaman menjadi bupati. Kepala dinas punya pengalaman menjadi kepala dinas. Yang dimaksud pengalaman adalah yang pernah kita alami. Itu kita jadikan pelajaran. Kalau pernah kita putus cinta berarti karena apa-apa berarti saya berusaha tidak melakukan itu lagi biar saya tidak putus cinta. Kalau saya pernah gagal karena apa-apa saya tidak akan gagal lagi dan itu akan saya perbaiki. Itu namanya pengalaman. Maka pengalaman adalah guru yang baik. Kalau saya tambah. Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Jadi pengalaman itu tidak harus kita ambil dari diri saya saja, tetapi kita bisa ambil dari yang lain. Misalnya saya pernah jadi ajudan gubernur. Maka pada saat usia saya masih belia, saya baru tamat IPDN, saya jadi ajudan. Saya sudah tahu ilmunya gubernur. Kenapa? Karena sehari-hari saya melihat bagaimana gubernur bekerja. Saya serap, oh jadi gubernur itu begini. Saya dapat ilmu ya, mungkin 50%, 60% saya dapat ilmu. Begitu lihat gubernur lain, oh kalau gubernur lain itu begitu, dapat lagi. Terus. Begitu pimpinan saya jadi PJ gubernur, saya ikut mengantar, saya melihat, saya mendampingi, dapat lagi. Maka begitu saya jadi PJ gubernur sini, saya sudah punya ilmu yang banyak. Saya tinggal jalan saja walaupun 3 bulan langsung kebut des gitu. Itu namanya pengalaman. Jadi pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik.
Kita harus ambil itu. Gitu ya. Yang berikutnya, agar kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang baik, kita harus punya konsep diri. Kita harus tahu kita itu mau jadi apa. Oke, kalau saya jadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang seperti ini. Mengayomi, melindungi, mengarahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Tapi pada saat saya jadi staf, saya jadi anak buah, saya akan menjadi staf yang loyal. Kalau pulang lebih belakangan, kalau datang lebih duluan, kalau diperintah siap dilaksanakan, kalau WA cepat dibalas, kalau telepon cepat diangkat, tidak usah diperintah, sudah tahu, walaupun tidak dikatakan, itu terus mau jadi apa? Kita harus punya konsep diri. Oh, kalau saya jadi suami, suami yang begini, kalau saya jadi istri, istri yang begini, kalau jadi anak-anak yang begini, kalau jadi tetangga, tetangga yang begini. Sehingga kita punya prototipe, punya kondisi ideal yang mau kita tuju. Bukan seperti banyak orang bilang, kalau saya sih mengalir saja, ngalir ke comberan, ngalir ke selokan gitu kan. Kita harus punya konsep, Pak. Ini agar kita menjadi pribadi yang unggul. Nah, oleh karena itu di dalam kita setelah pribadi unggul, dalam bekerja, kita jangan terlalu berharap dengan penghargaan. Jadi kerja-kerja keras saja sudah cukup. Mengenai penghargaan itu bukan urusan kita. Jabatan itu bukan urusan kita. Yakinlah kalau kita kerja baik, jabatan itu menunggu. Semua pimpinan akan memilih orang-orang yang hebat yang akan dia pakai. Kalau tidak hebat, ya jangan ingin punya posisi, ingin dipromosikan. Kalau Bapak Ibu menjadi yang terbaik, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, itu akan dipilih. Kalau jabatan penghargaan itu urusan orang lain. Jabatan itu urusannya pimpinan. Saya sebagai pimpinan pun sudah tahu anak buah saya ini cocok di mana, ini kapan harus promosi, ini kenapa nggak promosi, ini harus digeser, saya tahu. Semua pimpinan punya seperti itu. Maka tugas kita sebagai anak buah hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti atas izin Tuhan. Kalau jabatan itu Tuhan mengizinkan melalui pimpinan kita, maka kita dapat jabatan. Sehebat apapun kita, kalau belum waktunya, bekerja keras kita, berdoa kita, kalau belum waktunya Tuhan belum mengizinkan, ya nggak akan pernah terjadi. Maka tugas kita hanya bekerja, penghargaan itu tidak usah kita pikirkan. Tetapi agar kita punya kerja dengan baik, ada trik dan tip tadi. Ada 3 lagi. Bagaimana caranya? Kalau kita bekerja yang harus kita utamakan adalah benar. Benar, BBI. Benar, baik, dan indah. Semuanya harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, jangan dilakukan. Kalau ada pimpinan kita, siapapun pimpinan kita ngajak yang enggak sesuai dengan aturan, jangan mau. Bahkan kita ingatkan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, ini melanggar ini bisa berbahaya. Itu tugas kita. Kalau semuanya sepakat dengan ini, kita akan selamat. Teman yang setia itu adalah aturan. Aturan tidak pernah berbohong dengan kita. Maka kalau bekerja, pertama harus benar. Kedua, baik. Baik itu tidak ada aturannya, tetapi disesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan adat istiadat, sesuaikan dengan selera, sesuai dengan kondisi setempat. Itu baik. Kalau di protokol itu, benar itu Garuda harus di atasnya gambar presiden dan wakil presiden. Itu benar, harus. Presiden itu harus di sebelah kanan, wakil presiden harus sebelah kiri, harus. Bendera merah putih ini harus di sebelah kanan, harus. Podium itu di tengah atau di kanan, harus. Tapi podium itu di kanannya ini kanan maju, atau kanan ke belakang, atau kanan ke kiri dan sebagainya. Disitulah namanya baik, disesuaikan dengan keindahan. Maka berikutnya indah. Doa dalam satu acara itu boleh di awal, boleh di akhir. Kita sesuaikan dengan daerah setempat. Tapi begitu Indonesia Raya itu wajib di depan. Nggak boleh di tengah atau di belakang. Nah ini membedakan mana benar, mana baik gitu ya. Indah itu tata letak. Maka setelah benar, baik, kemudian indah. Tata letak, tata warna, gitu kan. Komposisi, itu. Contoh benar, baik, dan indah itu kalau kita buat surat. Benar itu pertama sesuai dengan tata naskah. Konsepnya harus benar dulu. Benar itu adalah isinya tidak boleh salah, harus sesuai dengan undang-undang. Itu benar. Baik itu sesuai dengan selera. Kalau semuanya sudah benar terkait dengan selera, itu sesuaikan dengan siapa yang tanda tangan.
Kalau yang tanda tangan Pak Bupati, sesuaikan dengan seleranya Pak Bupati. Kalau yang tanda tangan saya, sesuaikan dengan selera saya. Kalau yang tanda tangan orang lain, sesuaikan. Tetapi benar ini tidak bisa ditawar. Tapi kalau masalah gaya bahasa boleh. Misalnya tata naskah itu, benar itu tentang tata naskah, kemudian tentang isi. Baik itu misalnya begini, ada terkait dengan kata pembuka itu, sehubungan dengan atau berkenaan dengan dan seterusnya. Setelah itu koma, dengan bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Kan gitu biasanya ya. Bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Kalau saya bersama dengan ininya saya nggak mau pakai. Hal-halnya saya nggak mau pakai. Saya langsung dengan ini disampaikan sebagai berikut. Karena itu kata yang tidak perlu menurut saya. Bersama ini tuh bersama siapa? Samanya sama apa nih? Hal-hal itu nggak dipakai pun tidak ada masalah. Itu masalah selera. Maka kalau saya tanda tangan, ikuti saya seperti itu. Kalau yang lain mau pakai, silahkan. Nggak ada masalah. Kalau masalah baik itu begitu. Kalau kalimat di bawah itu biasanya begini. Berkenaan dengan hal tersebut di atas atau sehubungan dengan hal tersebut di atas gitu kan. Kalau saya di atas ini nggak usah. Ini di atas apa nih? Di atas angin, di atas pintu atau di atas apa. Jangan-jangan begitu orang baca, berkenaan dengan hal tersebut di atas. Langsung lihat atas. Ya cukup sehubungan dengan hal tersebut, koma udah cukup. Tersebut itu semua deh. Atau kalau mau dirujuk, sehubungan dengan angka 1, angka 2, dan angka 3. Gitu. Ini masalah selera nih ya. Masalah indah. Indah itu tata letak. Misalnya tanggal 17 Agustus di kalimat ya. Tanggal 17 Agustus 2022. 17-nya di atas, Agustus 2002-nya di baris bawah. Ini kan nggak bagus. Ya kita geser saja angka 17, tek 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 menjadi ke bawah. Akan menjadi indah. Gitu. Atau 2002-nya di bawah, 17 Agustusnya di atas. Ya kita usahakan 2002-nya naik. Gitu. Ini masalah benar, baik dan indah. Ini prinsip kerja. Kalau Bapak Ibu pegang itu, mudah-mudahan akan jadi orang yang sukses dan selamat. Baik selamat sekarang maupun selamat nanti setelah ini. Kemudian Bapak Ibu bekerja itu ingin sukses kan? Ada yang tidak ingin sukses dalam bekerja? Terkait dengan sukses ini ada beberapa yang terkait. Ada tiga lagi nih Pak Bupati. Biar ingat sama Stephen. Stephen itu 3. Kalau Pak Ruben itu 2 senior saya. Maka 2 harus lebih sukses dari 3 harusnya gitu. Nah sukses itu ada 3 yang terkait dengan sukses. Ada yang namanya orang yang terbaik, ada namanya orang yang baik, ada orang yang bernasib baik. Nah, 3 ini. Kira-kira kalau suruh pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau pilih duluan deh. Pilih orang baik, orang bernasib baik, orang terbaik, bernasib baik, atau orang baik. Bapak Ibu pilih mana? Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu angkat tangan sekali lagi. Dan Pak Bupati sama Pak Sekda yang orang Kemendagri nggak usah angkat tangan. Nanti suka meniru kadang-kadang Pak. Ya, Bapak Ibu harus angkat tangan. Ada inspektur nggak di sini? Pak, Bapak di belakang tolong yang nggak angkat tangan dicatat, laporkan Pak Bupati. Disuruh angkat tangan aja susah sekali. Kepala BKD ada juga? Catat juga Pak, berdua Pak, yang nggak angkat tangan. Saya hanya ingin melihat bagaimana pandangan Bapak Ibu semua. Kalau suruh milih 3 ini, siapa yang milih menjadi orang yang terbaik? Angkat tangan. Yang tinggi. Oke, segitu ya. Milih orang yang baik, angkat tangan. Oke, milih orang yang bernasib baik, angkat tangan. Yang tinggi. Ini baru pemanasan, oke. Ini baru latihan, gladi namanya. Ini sekarang beneran final ya, boleh berubah. Coba saya kasih 2 detik untuk memikirkan, boleh berubah. Berubah mau yang terbaik, orang baik atau bernasib baik. Ya, kita mulai. Siapa yang memilih orang yang terbaik, angkat tangan. Yang tinggi. Boleh berubah ya, ini sudah final terakhir. Oke, milih orang yang menjadi orang baik, angkat tangan. Oke, milih orang yang bernasib baik, angkat tangan. Yang tinggi. Yang tinggi. Oh, banyak juga. Ini yang bikin masalah ini sering ini.
Masih banyak juga yang milih bernasib baik. Berarti ini kan menunggu aja dia. Nggak mau berbuat yang terbaik, nggak mau jadi orang baik, maunya nasib baik aja terus. Ini bahaya ini. Tapi nggak apa-apa, itu setelah ada pertemuan ini kita rubah jadinya. Inilah namanya perubahan mindset. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau jadi orang bernasib baik, jadilah orang yang terbaik dan jadilah orang baik. Kalau Bapak Ibu jadi orang yang terbaik dan orang baik, nasib baik akan sampai. Iya, udah hampir pasti. Hanya 1% saja itu izin Tuhan. Tapi kalau tidak terbaik dan tidak orang baik, sudah hampir dipastikan tidak akan sukses. Gimana kemampuannya biasa-biasa saja, atau bahkan di bawah rata-rata, gimana mau sukses? Itu namanya terbaik. Dia tidak orang baik, suka mengeluh, banyak protes, tukang bohong. Gimana mau dipercaya? Pasti nggak sukses. Kalau toh dia sukses itu ya kebetulan aja dia. Nah itu tadi, ini yang kebetulan karena bernasib baik tadi, yang milih nasib baik tadi ini. Tapi agar kita sukses, jadilah orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu apa? Orang yang terbaik adalah mempunyai kapasitas, mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan. Namanya ter itu lebih. Oh kalau ilmu keuangan dia yang paling hebat, terbaik di keuangan. Oh kalau perencanaan dia paling hebat di perencanaan. Oh kalau dia nyanyi dia terhebat untuk nyanyi. Kalau pidato dia paling jago untuk pidato. Oh kalau lobby dia paling jago ter. Kalau Bapak Ibu punya banyak kelebihan, Bapak Ibu akan diperhitungkan dan akan menjadi orang sukses. Itulah yang namanya disebut dengan kecerdasan intelektual. Orang yang punya kecerdasan intelektual dia akan sukses. Yang tidak, ya kita tinggal nunggu. Tetapi Bapak Ibu, orang hebat saja tidak cukup. Agar kita sukses kita harus hebat, punya kelebihan, namanya kecerdasan intelektual. Tapi ternyata dari literatur, dari hasil penelitian, dari macam-macam bacaan, dari survei, dari macam-macam, kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan maksimal 20% untuk sukses. Jadi orang hebat belum tentu sukses. Apa kemudian yang lain? Ya itulah yang saya sebut dengan orang baik. Ada orang hebat punya banyak kelebihan, tapi dia tukang bohong. Sukses enggak dia? Enggak. Ada orang hebat tapi tukang melawan pimpinan, suka protes. Hebat enggak? Dia sukses enggak? Enggak. Maka hebat saja tidak cukup. Tapi tidak hebat, ia tidak akan sukses. Maka selain dia hebat, dia punya kompetensi, dia punya banyak kelebihan, dia punya kecerdasan intelektual, harus menjadi orang yang baik. Selain dia mempunyai kecerdasan intelektual, dia harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Yang pertama adalah orang yang punya kecerdasan emosional. Dia bisa mengelola emosinya, dia matang, dia dewasa, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, tidak mudah ngambek, tidak mudah mutung. Tahu mutung ngambek sama aja ya. Tidak mudah baper. Coba kalau ada orang hebat begitu dimarah dia matikan handphone, nggak bisa dihubungi, nggak bisa dicari. Dia hebat nggak? Buang ke laut. Ngapain orang kayak gini? Orang hebat tapi cepat-cepat tersinggung. Ada apa-apa keluar rawangan. Tersinggung. Ya nggak bisa. Maka orang kalau mau hebat harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang punya kecerdasan emosional. Dewasa dia. Dewasa itu tidak harus tua. Pak Bupati lebih muda dari sebagian dari Bapak Ibu. Tetapi beliau matang, dewasa. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan tergantung dari kita. Nah itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kata-kata indah, ada kata-kata bijak itu harus terjemahkan. Apalah ini maksudnya. Bukan hanya latah mengucapkan tapi nggak tahu maknanya. Itu namanya berpikir kritis. Ya. Orang yang baik adalah punya kecerdasan emosional. Yang kedua, orang yang baik adalah punya kecerdasan sosial. Punya jiwa sosial, punya jiwa penolong. Dia baik. Dia baik dari dalam, tidak dibuat-buat. Dia bisa diterima di semua kalangan. Dia pribadi yang menyenangkan, dia dirindukan. Semua orang tidak khawatir dengan dia, tidak takut dengan dia. Kalau dia nggak ada, kita merasa kehilangan. Dia bukan orang yang dihindari. Ini orang yang punya kecerdasan sosial. Ada orang kalau datang bubar. Khusus awas-awas dia datang, kita pergi-pergi. Ini orang-orang yang tidak punya kecerdasan sosial. Orang yang punya kecerdasan sosial dia
Komunikasi ke atas bisa, ke bawah bisa, ke samping kanan kiri bisa. Dia mudah. Karena dia baik dari dalam. Kalau Bapak Ibu, kalau baik dari dalam itu akan tercermin dari muka kita. Maka kelihatan, maka mana-mana muka yang baik, mana-mana ke muka yang jahat. Maka sering kita dengar ada muka penjahat gitu ya. Iya. Ya memang ada itu muka penjahat itu kelihatan. Karena cerminan dari dalam diri. Saya bisa membedakan mana orang jahat, mana orang baik. Bagaimana caranya? Karena kita sudah sering ketemu dengan orang jahat, ada 100 orang jahat gitu. Kita lihat mukanya, oh ini. Sehingga kita ngambil kesimpulan, oh kalau gitu orang jahat itu rata-rata kayak gini. Begitu ketemu si A, oh ini jahat ini. Hati-hati sama dia. Gitu, itu intuisi, Pak. Wajah, mata, ini ada cerminan dari dalam. Maka inner beauty itu benar itu. Baik dari dalam. Kalau orang-orang jahat hatinya picik akan tercermin dari wajahnya, dari sikapnya. Orang yang licik, cara ngomongnya aja kelihatan. Maka bagaimana biar kita tidak kelihatan? Ya jadilah orang baik. Udah nggak usah pakai intrik. Saya ini kelihatan jahat nggak ya? Ya berarti kan dia sedang jahat. Tapi ya sudahlah saya nggak jahat, ya sudah nggak akan kelihatan memang nggak jahat. Ini ya. Maka kecerdasan sosial ini penting. Orang baik yang ketiga adalah orang yang punya kecerdasan spiritual. Membawa nilai-nilai agama, ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya bangga dengan Sulawesi Utara, agamanya cukup baik, praktek sehariannya, banyak tokoh-tokoh masyarakat juga sekaligus tokoh agama, banyak pendeta, sehari-harinya banyak sekali, sehingga agama itu ikut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya diceramahkan saja, bukan hanya didiskusikan saja, tapi langsung dipraktekkan. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu pasti untuk mengajarkan kebaikan. Yang tidak baik itu kan orang-orangnya saja. Maka kalau ada agama tertentu ada yang tidak baik, bukan agama yang tidak baik, tapi orangnya. Karena yang lain pun baik. Maka orang yang baik yang berikutnya tadi adalah kecerdasan spiritual. Tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh fitnah, tidak boleh jahat, tidak boleh macam-macam. Ya jangan. Nah, maka orang yang baik berikutnya yang keempat adalah orang yang mempunyai kecerdasan moral. Punya etika, tata krama, sopan santun, menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi adab. Ini pasti akan sukses. Sebaliknya bisa yang lain-lain tapi tidak punya kecerdasan moral ya tidak akan sukses. Maka kalau Bapak Ibu sukses, ikuti 5 kecerdasan ini. Menjadi orang yang terbaik adalah kecerdasan intelektual. Menjadi orang yang baik adalah yang pertama mempunyai kecerdasan emosional. Yang kedua kecerdasan sosial. Yang ketiga kecerdasan spiritual. Yang keempat kecerdasan moral. 5. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi orang yang terbaik, menjadi orang baik, maka nasib baik akan sampai. Jabatan itu kadang-kadang ditunggu. Pangkatnya kapan naik? Kok lama sekali sih gitu? Itu karena dia menjadi orang yang terbaik dan orang baik. Kalau memang kita menjadi orang yang terbaik dan orang baik. Sisanya kita tinggal berdoa. Nah, karena Tuhan yang menentukan. Makanya harus sering berdoa. Kalau berdoa sebaiknya berdoa rame-rame. Kayak tadi itu berdoa itu rame-rame itu sering dikabulkan. Kalau doa sendiri itu kadang-kadang nggak dikabulkan karena banyak dosa. Ya kan gitu kan. Yang banyak dosanya kan nggak dikabulkan doanya. Maka harus banyak beramal biar banyak didoakan orang baik. Nah, itu artikelnya itu namanya keberuntungan. Ini beberapa artikel saya ini banyak dibuat di majalah Matra. Inilah kalau mau kunci sukses tadi ini. Jadi orang yang terbaik, jadi orang baik. Tadi artikel yang tadi menjadi diri sendiri ya. Ini mahal ini Pak Bupati, materi-materi seperti ini, materi motivasi ini. Dan ini surveinya lama ini sejak saya dulu sampai sekarang saya survei terus sehingga saya punya rumus ini. Rumus menjadi dari pribadi diri sendiri yang unggul, ini adalah kunci sukses. Yang berikutnya adalah kunci bahagia. Hidup ini yang kita cari adalah bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia setelah kita hidup di dunia. Bahagia di akhirat dan bahagia di dunia. Itu kuncinya. Kunci bahagia itu yang kita cari. Bagaimana agar kita bahagia? Ada 3 lagi kunci ini, 3 lagi ini. Yang pertama agar kita menjadi orang yang bahagia harus selalu bersyukur
Karena kalau tidak bersyukur kita akan menjadi orang yang selalu punya kekurangan. Namanya nggak bersyukur itu selalu kurang. Kalau kurang pasti nggak bahagia. Kalau tadi Bapak Ibu punya suami, aduh suami kok kayak gini, aduh sering dibahas gitu ya nggak bahagia. Aduh punya istri kok kayak gini, aduh di PNS kok kayak gini. Nggak bersyukur, sudahlah kita bersyukur sudah punya pekerjaan, tidak di PHK, bersyukur. Kita syukuri apa yang sudah kita terima. Itu kunci bahagia. Saya jamin orang yang tidak bersyukur pasti tidak bahagia. Maka ada ajaran itu kita harus selalu bersyukur agar kita bahagia. Jangan karena bahagia kemudian kita bersyukur, itu jangan dibalik-balik. Selalu bersyukur kita akan selalu bahagia. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, kata ibu itu. Kemudian yang kedua sabar. Sabar menerima cobaan, sabar yang belum tercapai, sabar kalau belum dapat jodoh ya harus sabar juga. Sabar, ya sabar dalam segala situasi. Ya sabar, ini kunci bahagia. Kalau nggak sabar, ya nggak bahagia. Ikhlas. Ikhlas itu kita manakala menerima cobaan, ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, ya sudah ikhlas. Putus cinta, ya harus move on, nama ikhlas itu move on. Kalau nggak move on, aduh pacar saya kemarin itu, aduh sekarang sudah nggak lagi. Mau tidur inget dia, mau pergi inget dia, ketemu semua orang inget dia. Sudah nggak sama saya lagi, nggak ikhlas, ya nggak bahagia. 3 ini, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Kunci bahagia di situ. Kalau artikelnya 3 juga, tapi saya rubah biar agak menarik menjadi sabar, ikhlas, dan legowo. Isinya itu, judulnya itu, tapi isinya sama. Kunci bahagia itu bersyukur, sabar, dan ikhlas. Jadi kunci sukses sudah, kunci bahagia sudah, menjadi pribadi unggul yang sudah. Nah, yang lain Bapak Ibu agar kita juga selalu tidak ambisius, kita agar selalu berbuat baik, ada artikel saya namanya semua akan berakhir. Bapak Ibu tidak ada di dunia ini yang kekal. Yang kekal itu hanya milik Tuhan. Semua akan berakhir tanpa terkecuali. Jabatan akan berakhir, akan selesai, kita pensiun. Pegawai pun akan pensiun. Jabatan yang ada periodenya akan berhenti di periode itu. Presiden, wapres, gubernur, bupati, wali kota, DPRD, kepala desa. Ada periodenya, stop. Periodenya selesai. Kita ASN yang tidak ada periodenya, kapan saja bisa selesai. Berakhir. Untuk apa kita selalu membangga-banggakan jabatan kita? Karena akan selesai juga, Pak. Kita tidak usah terlalu bangga, tidak usah terlalu euforia manakala kita dapat kebahagiaan. Tapi yang penting kita bersyukur. Jangan terlalu sombong, terlalu angkuh apa yang kita miliki. Karena kapanpun itu akan berakhir. Jangan sombong kalau kita punya kaya. Jangan sombong kalau kita pakai pakaian yang bagus. Karena itu semua tidak ada gunanya. Apa yang kita miliki kapan saja bisa sekejap hilang. Harta kita akan hilang dengan sekejap kalau Tuhan menghendaki. Dengan kebakaran habis ludes. Tertipu. Bisnis gagal. Bencana alam, sakit berkepanjangan, kena narkoba, habis apa yang kita miliki. Jadi untuk apa kita menghalalkan segala cara untuk mencari harta kalau tidak membawa keberkahan? Hidup kita yang penting berkah. Maka dalam agama Kristen Tuhan memberkati. Kalau sudah dalam berkat Tuhan apapun itu bahagia kita. Sudah cukup keberkahan itu, berkat itu sudah cukup. Harta sedikit tapi kalau diberkati itu akan cukup. Tapi harta banyak kalau tidak berkah malah mendatangkan bencana. Semua akan berakhir Bapak Ibu. Yang sedang sedih, sedang ada masalah, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Yakinlah Tuhan akan menolong kita. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Di balik musibah ada hikmah, di balik peristiwa ada pelajaran. Setelah tanjakan ada turunan. Itu sudah hukum alam. Yang sedang tidak nyaman, sedang ada duka, sudah sabar. Itu semua akan berakhir. Sebaliknya Bapak Ibu yang sedang bahagia, sedang dapat banyak nikmat, jangan euforia, jangan sombong. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Banyaklah beramal, banyak menolong orang. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Bekerjalah maksimal Bapak Ibu, kita hanya dikasih waktu sebentar. Jangan sia-siakan waktu yang dipilih oleh kita. Kalau bekerja, kerja maksimal.
Kalau jadi narasumber, narasumber maksimal. Kalau jadi bapak, bapak yang maksimal. Semua kita lakukan yang terbaik. Jangan dilakukan dengan biasa-biasa saja. Karena kita punya waktu terbatas, semuanya akan berakhir. Bapak Ibu, apa ada yang besok yakin masih hidup? Angkat tangan. Kita semua tidak tahu kapan hidup kita ini. Maka umur itu dirahasiakan. Kita harusnya juga meneliti ya, berpikir kritis. Kenapa Tuhan merahasiakan umur kita? Agar kita berbuat baik setiap saat, setiap detik. Itu tujuannya. Karena kita akan menyesal kalau kita tidak melakukan yang terbaik. Kalau kita tidak melakukan kebaikan. Karena kapan saja kita bisa berakhir. Lakukanlah semua yang terbaik. Jangan biasa-biasa saja. Tidak ada yang kekal. Semua akan berakhir. Pertemuan kita akan berakhir, narasumber pun berakhir. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.